Tetapi sebenarnya yang saya intinya adalah kenapa saya menayangkan ini. Sebenarnya saya tidak mau menayangkan ini. Saya hanya terinspirasi dengan adanya ocehan daripada siapa namanya tadi, Anissa 1612 Edi. Katanya kekristenan sangat tampak, lihatlah Saifuddin, Joshua Teu, Sarah Sopiato. Padahal kita tidak pernah mengkultuskan orang seperti itu. Oke, kita naikkan si Farhan. Mungkin dia ingin berdiskusi atau berdialog, saya tidak tahu. Oke. Halo, selamat malam, Bung Farhan, Farluk Channel. Selamat malam, Eman. Suara saya jelas? Oke. Suaranya jelas kok, suaranya jelas. Silakan Farhan, apa yang ingin dikomentari terkait dengan topik ini? Apakah ingin mengomentari Anissa 1612 Edi dulu? Enggak sih. Atau bagaimana? Silakan. Kita bisa nggak berdua dulu gitu, jadi kita ini fokus. Saya akan ini kok, kamu tahu saya lah, saya juga menghargai waktu orang ketika berbicara. Jadi gini, ketika hadis itu kamu bawa, ya hadis itu kamu bawa, apa masalahnya gitu, itu sama istrinya, itu yang pertama ya, sama istrinya tidak berzina, dan dalam hukum internal muslim, ketika sama istrinya itu bahkan bisa 10 kali, 15 kali nggak masalah, itu yang pertama. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah itu berbeda tempat, artinya tidak dalam dikumpulkan satu rumah, ya itu berbeda tempat. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau mau diskusi nanti kita korelasikan dengan apa yang dilakukan di dalam Bible Anda, yaitu tentang Yesus adalah dari keturunan pezina. Nanti kita korelasikan, komparasikan di sana. Kalau Anda mau bersedia kasih timer, kita diskusi. Bagaimana, Emen? Sebenarnya saya juga malas kalau mau diskusi-diskusi begini ya, karena diskusi ini cuma mau teriak-teriak aja, mau besar-besar suara ya. Enggak, itu tapi kalau kamu menantang sih nggak apa-apa. Ada timer. Nggak apa-apa kalau kamu menantang, saya layani. Oke, 3 menit kita berbicara, silakan. Nggak apa-apa, saya layani kalau seandainya anda mau menantang ya. Enggak, saya nggak menantang, saya mau konfirmasi. Gini, Emen, kalau namanya kita sebagai konten kreator, kita ini kan konten kreator, kita punya pengikut, kita punya netizen ya, yang alhamdulillah ketika kamu kemarin agak meledek saya, tontonan si Farhan cuma 200-100 gitu ya. Alhamdulillah video terbaru saya bahkan ditonton hampir 70.000 ya, Emen ya, tentang suara azan itu, dan rata-rata sekarang udah 2.000-3.000 ditontonnya. Terus yang kedua, Emen, kita sebagai konten kreator itu punya tanggung jawab moral. Artinya ketika kita menyajikan sebuah konten, kita harus berani untuk berdiskusi atau berdebat dengan konten yang kita bawa. Karena itu adalah pengujian sebagai kevalidasian data-data yang kita pakai, bertanggung jawab kepada netizen kita. Jadi saya pikir Pak Emen ya paham lah apa tanggung jawab konten kreator. Jadi dia tidak dikatakan hoax atau gimana ya, kita data-data kita tampilkan. Saya yakin di dunia debat lintas agama kita menjawab sebenar apapun. Saya sebenar apapun dijawab pasti dibantah. Pak Emen menjawab sebenar apapun pasti saya bantah. Itu wajar. Tetapi nanti kita serahkan kepada netizen mana yang lebih dipercaya data-datanya. Biarlah mereka yang menilai menang atau kalah. Saya pikir debat lintas agama bukan menang dan kalah. Bagaimana kita meyakinkan kepada para umat sesama kita, ya netizen kita, bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah perjuangan untuk mempertahankan keimanan kita. Itu aja, Iman. Oke, pertama saya mau jawab dulu ke kamu. Kamu bertanya bahwa ya, kenapa saya menampilkan topik ini? Ya. Jadi saya mau mengatakan kepada Anissa 1612 Edi bahwa jangan, kita tidak sedang bicara mengenai ini ya, apa namanya istilahnya tentang perzinahan, tidak bicara tentang percabulan. Saya lagi tulis berkat Tuhan bagi Abi Saifuddin dan Bunda Sarah melimpah. Karena apa? Karena saya menyaksikan sendiri. Ya saya bantu juga mereka dalam channel yang baru kemarin ya. Jadi saya sedang menulis seperti ini. Tetapi tiba-tiba dia masuk mengatakan seperti ini. Ya. Contoh kekristenan sangat tampak. Melihat kekristenan, lihatlah Saifuddin, Joshua Teu, Sarah Sopiato dan lain-lain. Mereka mengatakan kekristenan itu pesina, pesundal, penipu komplit. Ya. Jadi tidak ada hubungan tiba-tiba dia masuk ke sini. Nah ini
saya mau minta tanggapan kamu dulu. Kita belum sedang debat ya. Saya mau minta tanggapan kamu dulu. Kalau kamu mengatakan bahwa saya bertanggung jawab dengan konten saya, kenapa saya mengangkat ini? Oke, terima kasih. Sekarang kamu apa tanggapan kamu terhadap Anissa 1612 Edi yang menulis seperti ini? Saya sudah dalam pembukaan saya mengatakan bahwa saya mengangkat topik ini karena terinspirasi dengan Anissa 1612 Edi ini. Silakan kamu jawab dulu tanggapan kamu. Terima kasih, Emen. Jujur, walaupun dia Muslim, saya tahu Anissa ini Muslim. Saya menyalahkan dengan pola pikir seperti itu. Kita tidak boleh ya menyangkut pautkan apa yang dilakukan oknum atau pribadi dengan agamanya atau ajarannya. Itu yang saya tentang. Bahkan Emen, kalau kamu baca di komunitas saya mengkritik saudara-saudara Muslim saya, channel-channel Muslim saya yang mengumbar aib, walaupun itu kekristenan, jangan diumbar aib. Ranah debat kita adalah ranah tentang mempertahankan akidah keimanan kita, bukan mengumbar aib. Di dalam Islam sangat dilarang untuk mengumbar aib. Itu. Pernah di konten saya mengumbar aib seseorang? No. Karena saya paham semua namanya manusia itu punya aib. Hanya Allah yang bisa menutupi aib kita. Yang kita belum dibuka itu karena kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena aib kita belum terbuka. Karena itu makanya saya katakan, saya tidak pernah setuju, sangat-sangat tidak setuju ketika ada channel yang mengatakan debat lintas agama tetapi mengumbar aib walaupun itu dari kekristenan. Debat kita adalah debat mempertahankan akidah masing-masing. Pertahankan itu, bukan dengan cara mengumbar aib. Apakah dengan kita mengumbar aib orang terus kita merasa menang? Enggak seperti itu. Ajaran agama bukan dikorelasikan kepada umatnya, bukan, tetapi bagaimana kitab sucinya. Ayo kita diskusikan dari ranah logika, dari ranah argumentasi kita seperti apa. Ya, karena itu pasti subjektif diskusi lintas agama. Tetapi kalau sudah menyentuh ranah-ranah untuk mengumbar aib aib profesional ya, personal attack, saya nggak setuju, Emen. Silahkan cek di komunitas saya. Ya, salah satu yang keras saya sudah hapus. Saya keras kepada salah satu channel yang saya katakan bahwa ini udah nggak sehat diskusi lintas agama dengan mengumbar aib gitu ya, tentang judul yang yang seperti itulah, Yusya Teu sama PS Sarah itu sama sekali saya nggak menyentuh. Pasti kalau saya orangnya pragmatis, saya pasti akan bikin konten itu dan penontonnya rame. No, saya bukan seperti itu. Saya masih punya pendirian bahwa debat lintas agama bukan untuk menjatuhkan personal by personal, bukan, tetapi bagaimana mempertahankan akidah kita masing-masing. Itu, Emen. Oke. Nah, saya apresiasi ya kalau kamu menjelaskan seperti itu. Jadi saya katakan kepada Farhan ini ya, Anissa 1612 Edi ini itu selalu berkomentar seperti itu. Ya, seakan-akan kita ini membuat Saifuddin, Joshua Teu, Sarah, Subiatul itu sebagai kita mengkultus individukan mereka, bahwa mereka itu adalah simbol daripada kekristenan. Justru saya mengatakan orang Kristen tidak pernah melihat satu orang pun, bahkan Yudas Iskariot pun yang sudah hidup dengan Kristus, ya, siang malam hidup dengan Kristus, langsung bertemu dengan Kristus, mendengarkan semua cerita-cerita Kristus, dia sendiri bisa dikatakan jatuh dalam dosa. Artinya pendeta-pendeta apapun, ya siapapun dia, itu tidak mewakili kekristenan. Karena kami orang Kristen tidak pernah melihat sesuatu sosok seperti itu. Jadi kalau mereka mengatakan Saifuddin, Joshua Teu, Sarah, Subiatul, pesina, pesundal, penipu komplit, itu adalah salah kalau menyangkut pautkan dengan akhlak orang Kristen seperti itu, karena itu adalah oknum kalau menurut saya. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak ikuti acara terkait dengan fitnah mengenai apa yang dikatakan Joshua Teu menjilat-jilat apa semua, Sarah, Subiatul dijilat-jilat. Saya nggak ikuti. Cuman saya baca judulnya aja. Saya tidak mengikuti seperti itu. Cuman ya itulah. Ya, jadi tolong diperingatkan kepada Anissa 1612 Edi harus janganlah seperti itu. Makanya saya buat konten ini, saya buat live ini itu terinspirasi karena untuk menjawab Anissa 1612 Edi. Itu aja Farhan. Jadi nggak ada salah buat saya. Justru yang salah ini Anissa 12 Edi, tidak ada kita bicara mengenai pencabulan tiba-tiba dia ngomong seperti ini. Saya masih beralasan karena masih ada hubungan untuk menjawab dia. Ya, sebagai konten kreator yang kamu katakan, ya sebagai YouTuber, saya bertanggung jawab juga dengan apa yang saya
siarkan ya. Jadi saya tidak ada dasar ujuk-ujuk tiba-tiba mengangkat hadis ini, nggak ada. Saya mau jelaskan kepada Anissa 12 Edi bahwa kalau kamu selalu mengatakan seperti ini, kamu berkaca dengan keyakinan kamu sendiri. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Oke, terima kasih Emen. Sebenarnya untuk ranah netizen memang ya saya kan juga pernah protes sama kamu tentang netizen kamu ya, yang begitu luar biasa ketika menghujat. Ya memang ini adalah sebagai contoh ya, sebagai contoh kita bagaimana untuk membuat netizen kita ini lebih berpikir smart ya, jangan mengikuti. Kita tahu ketika dalam dunia debat lintas agama, militansi ya, fanatisme sebuah agama itu pasti akan tinggi. Itu luar biasa tinggi dan itu menyangkut dengan hati, harga diri ya. Tetapi bagaimana ketika yang berdiskusi tidak menghujat, kayak kita kemarin kan santai kan ya, diskusi kita santai kemarin, gak ada hujat-hujatan, cuman agak tinggi ngomongnya, bolak-balik itu, tetapi jangan ada hujatan gitu loh. Tensi tinggi itu wajar, contoh dalam permainan bola, tensi tinggi boleh tetapi jangan main kasar, keras boleh tapi kasar nggak boleh. Artinya yuk kita edukasi lah netizen kita ini ya, netizen kita jangan sampai ada ucapan-ucapan yang menyinggung ataupun kasar sekali. Saya menemukan ya, bukan hanya netizen muslim, tapi ada netizen Kristen juga ketika saya kemarin masuk ya, saya cerita sedikit di channel Al Hayat ya, bagaimana luar biasanya. Padahal saya berdiskusi dengan santai, saya menanyakan tentang cara bersuci, mereka bersuci, dan saya tanya gantian. Saya mengapresiasi, kenapa? Satu, yang saya apresiasi dari kamu sabar dan memberi waktu lawan diskusi kamu, itu saya apresiasi. Tapi kalau untuk masalah diskusi, saya apresiasi sama Rudy Yohanes. Artinya saya juga memberikan approach kepada mereka, pendekatan kepada kamu. Saya merasa ini, bahkan saya suka kalau kita nanti bikin agreement berdua, kalau kamu setuju, setiap kita membuat konten, saya membuat konten, kamu membuat konten, kita pertanggungjawabkan. Saya berhak untuk masuk, bukan berhak sih, minta diperbolehkan untuk masuk membahas topik itu, dan kamu juga boleh ketika saya mengeluarkan konten, Farhan saya nggak setuju dengan topik kamu, ayo kita diskusikan. Kita bisa membuat agreement seperti itu, dan ini akan sehat. Diskusi lintas agama, ketika kita membuat konten, kita punya tanggung jawab moral terhadap netizen kita. Ini loh data yang saya sampaikan. Landasannya apa? Argumentasi kita berlandaskan apa? Pondasinya dari mana? Artikelnya mana? Terus dari khazanah kitab sucinya mana? Nah, itu yang harus kita bangun sebenarnya dalam ranah diskusi lintas agama, bukan penyerangan personal attack dan bukan main kasar-kasaran, main hujat-hujatan. Saya sudah muak dengan ini. Hampir 3 tahun diskusi lintas agama, muak dengan hujatan-hujatan seperti itu. Oke, Farhan, terima kasih ya. Jadi saya sebenarnya minta kamu kasih kesempatan saya untuk menjawab kepada Anissa 1612 Edi ini terkait dengan, kalau menurut saya dia mengatakan seperti ini, artinya saya sekarang berhak untuk memberikan jawaban ya, seperti yang kamu jelaskan kepada saya. Jadi tolong kamu pahami aja dulu ya. Jadi saya sebenarnya malas untuk mau diajak berdebat, tetapi saya sebenarnya kali ini mau bicara dengan Anissa 1612 Edi, bukan mengundang kamu seperti itu. Tapi saya senang kamu sudah paham bahwa saya membuat konten ini karena ada alasan. Tidak ujuk-ujuk saya mengambil hadis Bukhari nomor 260 ini, tidak. Nggak ada. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa sebelum ke hadis ini juga saya buat satu ini ya, saya buat satu quiz mau melihat ya terkait dengan menjawab si Anissa 12 Edi, siapa sebenarnya yang seperti itu. Ternyata mereka tertipu semua dengan, bukan tertipu, mereka ternyata tidak paham. Dikira Heri Wirawan yang saya maksudkan di sini. Nah, itu sebenarnya ya. Jadi kamu tenang-tenang aja dulu di situ, biarkan saya mau menjelaskan terkait dengan apa yang saya ingin jelaskan kepada Anissa 12 Edi ya. Oke ya, jadi saya dalam hal ini belum mau untuk berdebat. Tapi kalau kamu mau berdebat, ya silakan ya. Enggak, saya enggak mau berdebat, silakan jelaskan. Nanti kalau ada yang salah tentang hadis itu, saya pasti akan memberikan komentar. Silakan. Oke ya, jadi saya mau menjelaskan kepada si Anissa 12 Edi bahwa salah kalau dia mengatakan hal seperti itu. Bahwa kekristenan itu diwakili oleh orang-orang seperti para pendeta-pendeta itu. Tidak. Jangankan pendeta, tadi saya sudah katakan, murid Tuhan Yesus yang sudah hari-hari, yang sudah dianggap rasul, setiap hari bertemu dengan Yesus, bahkan tidur makan dengan Yesus, ya, mereka menyaksikan Yesus membuatkan mujizat, tetapi apa yang terjadi? Mereka mengkhianati Tuhan Yesus.
Jadi kalau seandainya ada oknum-oknum yang katanya pendeta, itu kami tidak pernah untuk menganggap oh itu kekristenan. Tidak, mereka bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka sendiri. Itu yang saya pertama mau katakan kepada Anissa Edi. Ya, di Islam juga sama. Ya, kalau yang Anissa Edi mengatakan seperti itu, bahwa ada oknum-oknum tertentu yang mana mereka terlibat di dalam dosa persinahan. Contoh, Heri Wirawan, apakah dia bukan seorang ustadz? Dia seorang ustadz, dia seorang pengasuh pondok pesantren. Ya, HRS, apakah dia tidak terbukti memiliki cat mesum? Nah itu memang belum di dalam pengadilan. Tapi sebenarnya jangan dulu dipotong. Ya, itu belum di pengadilan, itu belum ada di pengadilan. Tetapi bukti-bukti sangat sahih, ya, bukti-bukti itu sangat sah mengatakan bahwa dia terlibat cat mesum seperti itu. Saya puji, ya, yang mengawini anak-anak umur usia 7 tahun, 6 tahun. Apa dia bukan seorang ulama? Apakah dia bukan seorang terpandang di dalam apa namanya daerah yang di mana dia tinggal, ya, bahkan dia berulang-ulang kali apa namanya itu mengkonsumsi anak-anak di bawah umur seperti itu. Sudah dijatuhi hukuman, keluar dari penjara, cari lagi anak di bawah umur, dikonsumsi lagi, dikawinin lagi seperti itu, ya. Nah saya masukin nama JT di sini karena dia menyinggung JT di situ, ya. Karena saya ingin membuat bahwa kuis saya ini ada hubungan dengan yang dia respon. Tetapi ternyata semua teman-teman saya salah menjawab. Mereka jawab Heri Wirawan. Padahal yang saya maksudkan seharusnya yang terbanyak adalah tidak ada. Dan itu tidak ada yang memiliki kemampuan untuk meniduri 9 istri dalam satu malam. Artinya mereka belum pernah mendengar hadis 260 ini. Silakan Farhan, tadi kamu mau bicara, silakan. Oke, untuk HRS cat mesum di pengadilan tidak terbukti, ya, tidak terbukti. Dan kalau belum tidak terbukti. Pengadilannya sedang berlangsung, dia lari ke Arab Saudi, tidak pulang-pulang, akhirnya pemerintah mengatakan batal itu. Ya. Di SP3 ada pengadilan, enggak seperti ini. Iya. Kita harus karena dia lari dulu dari pengadilan, dia lari ke Arab. Bukan pengadilannya selesai, tidak. Itu di SP3 kan. Jangan dipotong, minta maaf ya. Jadi gini, kalau kita kronologi sejarahnya, ya, saya tidak dalam arti ini ya. Kita ranah formal, hukum formal di Indonesia. Jadi ketika belum terbukti, kita nggak bisa kamu mengatakan oh itu sahih, nggak bisa. Karena apa? Jelas pengadilan ini dan HRS melarikan diri itu kalau kamu ya, tapi kamu nggak akan percaya bahwa kronologisnya ada saat itu ketika beberapa pasukan, ada oknum pasukan di sekitar ya Megamendung melakukan sebuah tembakan latihan di sekitar yang dulu tidak pernah dipakai latihan, tembakan dan ada ancaman pembunuhan kepada HRS. Itu yang pertama, kenapa dia melarikan diri. Kalau kasus cat mesum itu ya, kalau memang belum terbukti silakan buka lagi. HRS sudah menantang kok, buka lagi, silakan dibuka lagi, dan ternyata tidak dibuka lagi loh ya. Artinya jangan kita menjustifikasi berdasarkan pikiran kita. Pengadilan tidak membuktikan, kita tidak punya hak untuk menjustifikasi bahwa itu benar atau tidak. Itu loh, Jadi kita jangan bermain dalam ranah framing atau asumsi ya. Terus yang kedua tentang Syekh Puji. Sama seperti kamu ya. Syekh Puji kamu bilang terpandang, nggak ada terpandangnya. Dia bukan ulama. Syekh Puji itu bukan ulama, cuman dia adalah pengusaha kaya. Ya. Yang kebetulan dia kaya lah ya, dia dermawan. Udah itu aja. Kapasitas keilmuannya juga tidak ada tercantum di dalam ulama. Ada dia masuk ke dalam Majelis Ulama Indonesia? Nggak ada gitu loh. Ya. Itu yang kedua, Terus yang ketiga, tadi yang seperti saya bilang bahwa kamu nggak boleh kita menjustifikasi secara asumsi seperti itu. Pengadilan formal jelas mengatakan ya, jelas melakukan SP3 atas kasus tersebut. Ketika HRS pulang, bahkan dia bersedia ayo diproses lagi. Mungkin para netizen kamu belum paham, HRS dipenjara karena apa? Coba Pak HRS dipenjara karena apa? Saya tanya. Saya tahu itu kan sebuah trik politik aja itu. Itu kan karena COVID-19, tetapi kan sebenarnya pernikahan. Kenapa? Iya, prokes
protokol kesehatan COVID-19. Ya itu masalah COVID-19 terkait kerumunan, saya tahu. Tetapi itu kan strategi untuk mengundang dia. Itu sudah bicara pengadilan lagi, Farhan. Tahu nggak, Emen? Setelah 5 hari kasus ini masuk ke pengadilan HRS, ada kerumunan yang sangat luar biasa di Solo dan di Medan. Kamu tahu nggak? Apa itu diproses? Ada keadilan nggak? Kalau kita mau berpikir adil sebagai manusia, ya. Tapi itu ranah politik. Nggak mau masuk ke ranah situ. Makanya kalau ranah politik kita di sini nggak akan bakal habis. Cuman kamu harus paham juga. Kamu bisa berkatakan begitu, ya. Itu adalah trik bagaimana dia ditarik daripada Arab Saudi supaya dia bisa pulang ke sini dan waktu pulang. Jadi bukan, nggak bisa. Pengadilan tidak bisa memakai trik itu, harus terbukti secara terserah. Itu kan junjungan kamu. Kamu mau ucap apa? Kamu mau jelaskan apa? Terserah. Yang pasti saya mengatakan bahwa ada bukti dia chat mesum dengan Firza Hot. Ya, entah bukti itu terbukti di pengadilan atau tidak, karena dia melarikan diri dari pengadilan. Ya, apakah bukti itu terbukti benar atau tidak, itu belum selesai. Itu aja. Nah, kamu mau memuja-muja HRS, terserah. Itu kan junjungan kamu. Terserah. Enggak, saya enggak memuja. Ya. Saya mencoba menempatkan pada porsinya. Artinya kita tidak bisa menjustifikasi seperti kamu itu sahih, enggak bisa kita. Ya. Satu peristiwa yang membuat kita harus juga memakai argumentasi lain atau pemikiran lain, yaitu ketika Adi Armando mengatakan, saya bermubahalah kalau sampai chat itu ternyata tidak ada, saya mau dipermalukan. Terjadi kemarin, dipermalukan nggak Adi Armando ketika melakukan sumpah muabalah itu? Saya tidak mengaitkan, tapi itu jelas ada kata-kata itu dan Adi Armando dipermalukan. Di sini kamu munafik, Farhan. Saya lihat kamu waktu sebelum kejadian itu, kamu puji-puji Adi Armando. Sekarang kamu hina Adi Armando. Saya lihat video kamu kok, kamu puji-puji Adi Armando. Kamu minta dia Adi Armando untuk selfie kamera bersama sama kamu. Iya kan? Iya, kamu sampai minta Adi Armando untuk bilang Pak Emel itu ada videonya. Iya, saya jelaskan. Saya ini jangan bertakian. Dan Anda menuduh Edis bohong tentang nggak ada kata la ilaha illallah, itu jelas. Itu ada. Boleh. Cuma kita diam. Saya diam. Jadi Farhan, kamu bertakian di sini. Jangan. Setelah kejadian Adi Armando. Saya akan menjelaskan. Boleh saya minta waktu? Iya, sebentar. Saya mau bilang, kamu jangan bertakian di sini. Oke. Ketika Adi Armando sebelum kejadian itu, kamu puji-puji dia, kamu minta dia untuk mengangkat channel kamu. Tetapi ketika dia dipersekusi, sekarang kamu malah mau menyudutkan dia. Orang apa kayak begini? Macam apa orang seperti ini? Saya jelaskan. Munafik gitu. Kalau menurut saya munafik. Mulai emosi, Emen. Saya jelaskan. Sebentar. Saya lebih suka orang yang jujur. Sebentar. Jelas kok di video kamu puji-puji dia, tiba-tiba kamu mau nista dia. Janganlah jadi orang yang naik. Edis itu Pak Emen dituduh mau dilaporkan ke polisi, katanya fitnah Edis. Itu jelas itu. Boleh saya jelaskan? Iya. Jadi makanya saya bilang, silakan. Tapi jangan munafik lah, jangan hipokrit. Saya nggak suka orang. Saya jelaskan kronologisnya, karena saya mengalami. Dalam ranah kita sebagai reporter, saya kuliah di Sospol. Ada tunjukan reporter ketika kita walaupun tidak suka dengan narasumber kita tidak boleh menunjukkan seperti itu. Kita harus fair ketika di lapangan. Itu yang namanya kode etik kita sebagai reporter. Saya ini kuliah di Sospol dan tahu bagaimana kode etik jurnalistik. Ketika saya sedang mewawancari Adi Armando, saya harus memposisikan sebagai dua. Kalau kamu tahu di video saya itu ada 2 wawancara. Ketika perpecahan antara gerakan mahasiswa itu saya menanyakan standar. Apa yang menurut Pak Adi Armando ini menjadi perpecahan? Di situ saya setuju karena ada kepentingan yang ini, setuju. Tapi ketika saya berbicara tentang masalah penistaan agama tentang Saifuddin tentang Saifuddin Ibrahim 30 ayat dan MKC, waktu itu ada di wawancara saya, dia bilang, "Oh, itu harus diberantas." Adi Armando bilang begitu. Oke, saya setuju.
pemahaman itu seperti setuju, karena itu adalah hukum formal di dalam negeri Indonesia. Undang-undang dasar itu melanggar undang-undang, dan saya setuju. Bukan artinya ketika kita setuju dengan narasumber, kita dibilang kita menyanjung-yanjung. Naif sekali Anda. Anda belajar kode etik bagaimana menjadi jurnalistik ketika kita menjadi pewawancara. Apa boleh kita mewawancara langsung kita karena nggak suka dengan narasumber kita langsung maki-maki narasumber? Nggak boleh. Kita berbeda pandangan ketika dengan Ade Armando. Ketika apa masalah penistaan agama? Ketika dia pernah bilang bagaimana tidak ada namanya ayat sholat di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu kita bantah. Kita tidak setuju dan saya melawan dia. Saya bahkan menulis di dalam Kompas, ya. Di Kompas Sianat. Cari nama saya aktif menulis sampai dari tahun 2014 saya menulis terus di Kompas. Artinya di sini gini loh, kita bedakan bagaimana kita sebagai privacy, sebagai pribadi, atau kita sebagai di lapangan sebagai seorang jurnalis. Jurnalis nggak boleh tidak bersikap adil. Walaupun kita nggak setuju, bukan berarti kita menyanjung-nyanjung ketika kita setuju. Ketika argumentasi dia ya memenuhi kazanah moralitas undang-undang di negeri Republik Indonesia, ya saya benarkan. Saya bertanya tentang bagaimana perpecahan gerakan mahasiswa. Saya setuju di situ. Ada beberapa kepentingan yang terjadi, elemen-elemen mahasiswa terpecah. Oke. Terus wawancara kedua, saya bertanya kepada dia, bagaimana dengan apa yang terjadi dengan Saifuddin Ibrahim meminta menghapus 300 ayat. Oh, itu penjahat itu harus diberantas. Saya setuju. Karena itu melanggar undang-undang di dalam negeri ini. Apa saya dengan arti begitu saya memuja-muja Ade Armando? Enggak. Artinya apa yang saya lakukan adalah sebagai jurnalistik murni ketika saya mewawancari dia, bukan takiyah, emen. Ayo lo grow up. Smart sedikit berpikir dalam ranah kasana diskusi akademis. Jangan kita menjustifikasi, wow kamu memuja-muja terus kamu bersifat munafik. Berarti kalau kamu mengatakan itu berarti reporter itu bersikap munafik dong ketika mereka setuju dengan narasumber, ya. Najwa Shihab sering terjadi dia setuju tetapi di belakang dia mengkritik tetap, ya. Itu artinya jurnalistik ketika bekerja, ketika dia sedang wawancara dia harus bersifat netral. Jadi pahami itu. Saya bukan sedang bertaqiyah atau sedang munafik, bedakan. Itu kita sebagai jurnalis kita harus ada namanya sikap netral di situ ketika mewawancarai narasumber atau membawakan sebuah acara. Beda ketika kita sedang berdiskusi seperti ini nih. Saya mewakili pribadi saya. Itu loh, emen, ya. Memalukan sekali kau, Farhan. Kenapa saya bilang memalukan sekali kau, Farhan? Karena kamu mengatakan bahwa kamu mau bersikap profesional seperti para jurnalistik, ya. Saya lihat, kamu diam dulu. Saya lihat banyak sekali yang mewawancarai Ade Armando seperti itu. Bukan cuma kamu, ya. Memang benar ada yang jurnalistik, tetapi setelah wawancara, oke, saya setuju kamu ketika kamu bertanya dia menjawab dan itu sesuai dengan yang kamu katakan, kamu senang dan kamu mengakui bahwa itu benar. Tetapi yang memalukan sekali itu pada akhir wawancara kamu mengajak seperti pelukan dengan Ade Armando, minta Ade Armando untuk mengangkat channel kamu. Tolong subscribe channel, nonton channel Farhan, tolong subscribe. Nah, ketika kamu sudah mencari keuntungan seperti itu, tiba-tiba kamu mengatakan bahwa tadi barusan sebelum itu kamu mengatakan menjelek-jelekan Ade Armando. Nah, itu yang saya katakan bahwa itu seorang hipokrit. Itu yang memalukan. Kamu sudah mencari keuntungan dari dia untuk menaikkan channel kamu, tetapi kamu tadi menjelekkan dia juga. Makanya saya katakan, jadilah orang yang konsisten. Orang yang berintegritas adalah orang yang konsisten. Antara kata, hati, dan perbuatan itu sama, Farhan. Makanya saya katakan, itulah kamu tidak berintegritas. Berintegritas, kamu memalukan sekali, Farhan. Oke, saya ini ya, emen. Saya tekankan, saya tekankan sekali lagi. Terserah pandangan Anda. Kalau saya dibilang hipokrit, kalau kamu baca ya di dalam kode etik jurnalistik, Najwa Shihab ketika mewawancarai LBP Luhut Binsar Panjaitan seperti apa? Di narasi di acara dia sendiri, di channel dia sendiri narasi seperti apa? Bedakan ketika dia bekerja. Bagus, jangan Farhan, jangan nggak usah bandingin dengan Najwa Shihab lah. Iya, Najwa Shihab menyerang. Artinya gini loh, emen. Ketika dia bekerja sebagai jurnalistik di lapangan, ya ketika di acara Mata Najwa, dia bersikap profesional, tidak menyerang secara privasi atau gimana. Tapi ketika di konten dia sendiri, di channel dia sendiri,
Dia mewakili pikiran dia sendiri. Dia bekerja mewakili pikiran dia sendiri, bukan jurnalistik yang ada di Mata Najwa. Bedakan itu. Tetapi nggak apa-apa, terserah kamu mau katakan saya apa, terserah. Ya, kalau kamu standar parameter munafik atau nggak profesional seperti itu, saya yakin seluruh jurnalistik di Indonesia akan bersikap munafik. Kamu bilang seperti itu kalau parameter kamu. Tapi nggak apa-apa, terserah. Kita tutup kasus itu, kita masuk ke dalam hadis itu dan kita komparasikan dengan ayat di dalam Bible Anda. Ya. Saya yakin kalau Ade Armando itu tidak dipersekusi seperti yang kemarin, pasti kamu akan berkomentar berbeda. Itu aja yang saya mau katakan. Karena saya 2014 sudah berbicara tentang Ade Armando. Ya. Di 2014 saya udah ada. Jejak digital tidak bisa dihilangkan. Saya itu masalah pedis gimana Pemen itu? Yang dituduh itu tuh pedis itu. Iya, dia salah juga itu menuduh, padahal yang Edis anggap itu benar. Itu ada kata tauhid juga kok itu. Jadi gini saya itu betul. Betul. Saya di lokasi Emen dan saya cerita. Lalu kenapa kamu tulis nggak ada kata itu sebentar, di channel kamu? Mas, saya jelaskan. Maka kamu menuduh, ayo kita laporkan Edis. Ayo, itu jelas itu. Ayo sebentar. Saya jelaskan ya. Saya di lokasi, saya saksi mata. Ada kata la ilaha illallah tapi tidak bareng-bareng serentak itu. Itu yang hook yang dipakai suaranya itu. Ada itu videonya ada, satu dua orang. Videonya ada, bareng-bareng seperti itu. Itu video. Bahkan di Kompas pun di beritanya pun juga ada, Bung. Tulisannya, Bung. Tetapi tidak rame-rame seperti itu. Tahu nggak video suara itu dari mana? Itu diambil dari channelnya Abu Janda, dan Abu Janda sudah menghapus itu. Cek di beritanya. Jadi ada kata la ilaha illallah tetapi tidak bareng-bareng seperti orang sholat la ilaha illallah, gak ada. Farhan, yang mengaku itu bukan cuma Edis, semua media massa, ya semua media massa tidak ada yang membantah. Susah sekali ya menjelaskan kepada kalian ya. Saya kok susah karena memang kenyataannya seperti itu kok. Jadi sebentar. Kamu jelaskan. Saya random. Kamu mau saya tunjukin media massa random aja saya ambil yang mengatakan ada kalimat saya jelaskan Emen. Silakan. Ya, gini. Saya tunjukin ya, saya random ini ya, saya random mengambil ini. Iya gini. Ya, ada kata tauhid di dalam ini. Saya Emen, dengarkan kata-kata saya. Lihat ucapan saya tadi. Ada kata la ilaha illallah tetapi tidak diucapkan berbarengan serentak itu. Yang sound yang dipakai itu dimasukkan itu tambahan, ya. Ada kata la ilaha illallah tapi tidak serentak la ilaha illallah barengan orang banyak. Saya di lokasi itu. Saya berani bersumpah mubahalah. Ayo kita sumpah. Kalau itu dilakukan berbareng-bareng gitu. Yang mengucapkan itu paling 1-2 orang la ilaha illallah udah selesai. Ya, video berikutnya bisa dilihat itu di video-video. Saya masih punya videonya ya di HP bahwa itu tidak dilakukan bersama-sama serentak gitu, nggak ada. Ya, kecuali saya bilang nggak ada itu kata la ilaha illallah, saya salah. Ada la ilaha illallah tapi tidak serentak. Edis juga kok tidak ngomong seperti itu. Dia mengomongkan bahwa ada kata tauhid pada saat persekusi Ade Armando. Sama seperti detik videonya. Ini nih, coba kamu lihat. Ini saya cuma ambil random. Tadi ada banyak loh, ada 10. Saya baca 10 lebih media ada media online. La ilaha illallah tapi tidak serentak, Emen. Tidak bareng-bareng seperti yang di video Edis. Edis itu ngambil video dari channel lain. Channel lain itu ngambil dari ujungnya dari si Abu Janda. Ya artinya bukan salah Edis dong. Dia kan cuma memutar video itu. Saya juga memutar video itu kok. Saya mengangkat video itu. Video itu apa salahnya? Sudah dihapus. Karena apa, Emen? Teriakan la ilaha illallah bersama-sama itu nggak ada. Yang ada itu adalah secara sporadis 1-2 orang yang ngucapin. Itu kan kata kamu. Kamu di ujung mana, mereka di ujung mana pun kamu memaksakan diri. Saya di lokasi loh. Kalian ada di lokasi nggak? Lokasi itu besar loh, Farhan. Bukan lokasinya itu cuma satu. Kalau kamu ada di situ, kamu kenapa nggak nolong Ade Armando? Diam aja. Gitu aja nanya loh kamu lah. Anda hebat dalam posisi seperti itu kalau Anda bisa nolong. Enggak, saya nanya kamu. Kamu kan yang bilang kamu di lokasi. Kenapa kamu nggak nolong? Itu ada yang nolong loh. Ada halangin Ade Armando loh. Saya udah lihat videonya. Kenapa kamu nggak nolong? Yang menghalangi Ade Armando siapa itu yang dipukulin? Tahu nggak siapa? Anggotanya Ade Armando kan, temannya kan. Nah, betul nggak? Dia adalah asisten Ade Armando. Waktu wawancara saya. Iya, tapi dia halangin kan. Dia bantu Ade Armando supaya nggak digebuk kan, betul nggak? Betul. Nah, lalu kenapa kamu nggak bantu
waktu hak itu? saya untuk ini dengan orang Oh, masa ya sipil? udah selesai. Polisi Berarti saja kamu sudah cuma bantu. nonton aja kan? Polisi Ya aja udah bantu. selesai. Polisi aja bantu kelimpungan, banyak yang dipukulin polisi. Apalagi saya warga sipil. Logis dong, logis. Anda aja saya yakin ada ama perampok yang digebukin, Anda di sekitar situ. Nggak mungkin kok Anda nolong ketika masa lagi beringas. Ayolah. Saya nggak bahas itu, saya bahas kita fokus dulu, Kita nggak bisa. Anda jangan lari-lari, jangan lari, fokus aja. Komparasi kasus yang sama, Fokus bro. aja. Itu Jangan kemana-mana. Bukan. Berarti Anda diam aja kan? Ya Sekarang saya udah tanya, ketika selesai, ada nggak apa-apa. Ketika ada perampok yang digebukin masa beringas begitu, nggak ada yang nolongin, kamu mau nolongin tiba-tiba? Fokus saja Kang Mando. Saya nggak bakal bahas itu, kita fokus. Nggak paham namanya komparasi kasus per kasus. Itu namanya comparison kasus by kasus. Tahu nggak? Comparison. Enggak, saya nggak mau bahas itu, kita fokus saja ke Mando. Berarti kamu diam aja kan waktu digebukin kan Mando? Ya udah. Udah selesai kan, jawaban cuma itu doang kan? Comparison mau apa lagi? Betul kan? Tahu nggak? Tahu nggak artinya comparison case by case? Tahu nggak? Saya nggak peduli, saya cuma nanya, kamu diam aja kan waktu ada Mando digebukin kan? Kalau saya tanya, saya nanya, kamu diam aja kan ketika ada Mando digebukin kan? Memungkinkan untuk membantu. Kamu diam aja kan? Ya kamu diam aja kan? Saya cuma nanya itu doang. Betul, kamu diam aja kan? Saya diam saja. Ya udah. Polisi sudah membantu. Udah selesai jawaban, udah. Saya cuma nanya itu aja. Jangan nanya yang lain. Sekarang gantian saya komparasi. Kalau ada perampok yang digebukin di depan Anda, ini komparasi yang sama karena Anda menanya hal yang sama. Saya belum pernah ngalamin kasusnya. Jadi saya nggak bisa jawab. Hah? Saya belum pernah ngalamin kasusnya, saya nggak bisa jawab. Oh ya udah kalau gitu belum mengalami kasusnya. Iya kan, betul kan? Anda Saya pikir belum pernah ngalamin kasusnya, saya nggak bisa jawab. Enggak Pak Guru, saya mau tertarik nih pertanyaan Pak Farhan. Jadi sebenarnya dia mau analogikan Ade Armando dengan perampok. Tadi kalau kamu katakan bahwa kamu berpihak dengan Ade Armando ketika dia mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim ini, kenapa kamu menganalogikan dengan perampok ketika perampok digebukin? Artinya ketika terjadi keganasan massa, terjadi sebuah keganasan massa, kita tidak bisa main tolong gitu saja dalam kondisi yang begitu. Oh enggak, kalau saya ada di situ saya pasti tolong itu, saya akan berusaha untuk tolong loh. Karena apa? Karena kita melihat manusia loh di situ. Oke, semoga nanti kamu menemukan hal yang sama dan kamu melakukan hal yang kamu. Enggak, karena ada kok orang yang menolong waktu itu. Terlihat sekali kok banyak yang satu orang yang pertama menghalangi dan akhirnya semua ketika itu tangannya direntangkan menghalangi untuk supaya ketika sudah jatuh untuk waktu ditendangin ya, dan celananya sudah hilang. Jadi waktu itu telanjang bulat sebenarnya, celana dalamnya aja baru dipakein itu sebenarnya. Itu ada banyak yang menghalangi ketika sudah jatuh. Dan polisi datang itu nggak sempat untuk menolong. Digeret sama polisi, banyak polisi yang ketinggalan dan polisi kena pukulan-pukulan, banyak pukulan. Jadi di situ chaos sekali kondisinya. Tapi terserah dah, kalau kamu mau mengatakan saya seperti apa, terserah ya. Tapi kondisinya di lapangan memang lagi chaos begitu besar, masa begitu banyak. Itu saja sih. Ayo kita bahas masalah topik intinya yuk, tentang bagaimana kamu membawa hadis Bukhari 260 dan kita komparasikan bahwa keturunan Yesus adalah keturunan pezina. Nanti saya ambil dari kitab kamu. Yuk kita diskusikan. Lagi pula nggak ada hubungan antara itu ya. Tetapi nggak apa-apa kalau kamu bilang komparasi, tetapi komparasinya tidak sama. Tapi nggak apa-apa ya. Saya sebenarnya mau menjelaskan kepada si Nisa 1216 Edi itu. Boleh saya screen kalau tidak ada komparasi dan saya buktikan di ayat Anda bahwa Yesus ada. Sebentar, nanti aja. Saya ikuti kamu aja. Kan saya bilang saya tidak pernah melarang kamu masuk. Kapan saja kamu minta link, saya akan berikan. Dan itu saya selalu buktikan. Ya, nggak pernah saya menolak. Jadi tenang aja, kita ikuti cara main kamu, oke? Jadi saya mau tunjukin apa yang salah menurut Farhan terhadap hadis ini. Tidak ada yang salah kok. Jadi sebenarnya saya tadinya tidak ada yang salah kan? Saya sebenarnya mau menjelaskan kepada si siapa namanya Anissa ya, bahwa di sini di hadis ini ada seorang yang memiliki tenaga 30 tenaga laki-laki ya. Nah itu yang tadi saya tanyakan di kuis, ternyata orang-orang nggak tahu dengan hadis ini ya. Jadi orang-orang menjawab, oh Heri Wiriawan. Rupanya tidak ada yang menjawab mengenai terkait dengan ini. Ada 1-2 yang di komen, dia mengatakan kenapa nggak ada Mr. M katanya.
Kenapa nggak ada? Kok Muhammad nggak ada? Artinya dia satu dua orang sempat tahu dengan hadis ini. Nah itu sebenarnya kalau saya mengangkat hadis ini karena ada hubungan dengan Anissa Edi tadi ya. Oke, jadi di sini hadis ini menjelaskan bahwa Muhammad meniduri istri-istrinya setiap malam ini ya Farhan ya. Pada satu malam hari atau siang hari itu 9 itu digilir dalam setiap hari dengan satu kali cucian aja 9 atau 11 termasuk 2 budak. Betul nggak seperti itu hadis ini Farhan? Betul. Dan dia istrinya. Iya, maksudnya dalam satu malam itu setiap hari itu 9. Tidak setiap hari. 9. Tidak setiap hari. Jadi Hadis ini 9 ini kok enggak, maksudnya setiap hari? Ada bukan setiap hari terus melakukan seperti itu tiap hari, enggak, karena ada hadis lain seperti ketika di Aisyah radhiyallahu anha ya, ketika ada di Aisyah Rasulullah sholat dari maghrib sampai dari Isya, terus sholat tidur sebentar terus sholat tahajud sampai subuh. Gimana ada di depan Aisyah, dia nggak pergi kemana-mana. Artinya itu ada pernah kejadian ya, ada pernah kejadian. Dan ini adalah hadis ini tentang hukumnya, tentang hukum bagaimana mandi hadas besar. Artinya mandi hadas besar ini, jadi ketika kita menggauli, umpama saya punya istri 4 ya, dan malam itu saya menggauli 4 itu ya, saya di rumah, umpama saya di rumah Jakarta Selatan, istri saya yang kedua di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara ya, di dalam malam itu. Jadi diperbolehkan untuk memakai 1 kali mandi. Artinya ketika 4 itu sudah berhubungan badan, saya baru mandi hadis besar atau mandi hadas besar. Itu boleh. Ya, mandi hadas besar itu boleh dalam sekali, walaupun melakukannya dengan 4 istrinya ya. Dan yang saya pertanyakan, kalau kamu ngangkat ini, masalahnya di mana gitu loh? Apa masalahnya? Tadi kan saya sudah jelasin, kok Farhan nggak paham juga. Sebenarnya tadi saya mau menjawab si Anissa 12 Edi terkait dia mengatakan bahwa kalau mau melihat orang Kristen, lihatlah orang-orang tadi, para pendeta tadi. Nah saya mau mengingatkan dia bahwa di Islam juga ada Heri Wiriawan, seorang ustadz ya. Terus ada tetapi kamu mengatakan nggak mau mengakui ustadz ya. Ada Habib Rizik. Kemudian ada siapa lagi tadi? Syekh Puji dan sebagainya. Melakukan zina. Iya. Karena ini langsung loh. Kamu menuduh Habib Rizik melakukan zina. Menurut kamu nggak zina? Dia ada chat itu dengan filsafat bukan zina. Kamu bikin pernyataan tegas. Habib Rizik berzina menurut kamu dengan? Ya, saya mau tanya ke kamu. Dia melakukan mengirim chat mesum seperti itu. Itu zina bukan? Enggak, tadi arti zina saat yang kita bahas ini kan berhubungan dengan wanita lain. Kamu mengatakan Habib Rizik melakukan zina, berzina dengan orang lain, wanita lain. Saya tanya. Saya mengatakan bahwa dia mengirimkan chat ke Filsa ya dengan gambar-gambar hot itu bukan zina. Minta si Filsa untuk diperlihatkan berfoto bukan zina. Kan chatnya kamu punya nggak? Nggak ada saya. Nah, kamu nggak ada. Saya nggak pernah simpan foto-foto kayak gitu. Nggak ada kan? Kamu punya nggak? Nggak ada. Kamu punya nggak? Saya nggak ada dan nggak punya. Dan saya mencari pun untuk mencari bukti, saya tidak pernah menemukan. Karena chat itu dengan WA, saya bisa kok. Saya membeli nomor, saya kasih nama MN, saya chat sendiri, chat fake, dan satu orang memakai kayak gitu, mudah sekali itu melakukannya. Oh, kamu jangan dulu dalam ini pembuktian seperti ini. Kita nggak dalam pembuktian. Hukum formal. Kenapa? Saya juga bisa mengatakan bahwa itu polisi menyita HP dia. Ya, ada polisi yang menyita HP dia, kemudian HP dia itu dibuka polisi, ternyata foto seperti itu, ada chat mesum seperti itu. Oh, kok kamu bilang ada beritanya sebentar. Saya karena waktu itu saya mengikuti banget berita ini. Silakan ada pernyataan polisi bahwa ada di HP HRS ada foto-foto mesum dan ada chat-chat mesum. Silakan. Tunjukkan buktinya saya. Kita ranah akademis. Justru kamu yang tidak percaya dengan yang saya katakan. Kamu buktikan bahwa dari mana ada. Kamu tadi kan bilang polisi. Saya bertanya ke kamu jangan maksa-maksa saya untuk buktikan. Kalau kamu argumentasi bahwa lucu. Kamu tadi bilang polisi saja mengatakan seperti itu. Pastikan kamu tahu dari media. Tunjukkan media mana yang pernah mengatakan bahwa polisi mengakui ada chat seperti itu dan ada foto-foto mesum. Silakan tunjukkan.
kamu kan nggak Saya yakin ini bahwa dia mengikuti melakukan berita itu. Coba kamu buktikan. dari Enggak. hari per hari Saya mau menguji kamu. Benar nggak kamu selalu menantang-nantang seperti ini? Saya cuma menguji kamu. Coba kamu buktikan dari mana asal foto itu. Yang kamu tahu dari mana asal foto kamu itu. dalam diskusi akademis, siapa yang membuat sebuah narasi harus membuktikan argumentasi. Sebelum saya mau tanya ke kamu dulu. Tunjukkan. Sebelum saya buktikan. Ya. Sebelum saya mau buktikan ke kamu. Kamu buktikan, baru kamu bertanya sama saya. Buktikan ada polisi yang ngomong seperti itu di media dan tunjukkan kepada saya, baru nanti ngomong. Itu kewajiban Anda. Ya, kita akademis saja diskusi. Nggak sekarang saya kalau mau nggak ini. sekarang, nggak usah dibahas, men. Kita berbicara kalau tanpa bukti percuma. Ya, kalau nggak ada buktinya ya udah, Farhan besok saja. Oke. Sekarang saya bertanya ke kamu. Dari mana foto itu? Saya tidak pernah tahu karena saya tidak pernah melihat kok. Kamu aja nggak pernah tahu kok. Kamu mau sok nantang ke aku. Loh, saya tidak membuat argumen loh. Kamu yang membuat argumen. Wajar kalau saya minta kamu karena kamu membawa argumen. Ya, mana saya muter-muter gini. Bukan balik ke topik. Argumen kamu tadi mengatakan, saya catat loh argumen kamu bahwa mengatakan polisi ini live loh ya. Hei polisi Indonesia, kamu dituduh untuk menerangkan bahwa ternyata ada foto mesum dan chat mesum yang dilakukan oleh HRS. Saya minta pertanggungjawaban ke polisi untuk menerangkan itu. Saya bisa membagi ini. Yang ngancam-ngancam begini Saya nggak mengancam, serius saya nggak mengancam. Kalau Anda data pondasi itu argumen nggak ada ketakutan sama sekali buat saya. Anda nggak ada takut sama sekali buat saya. Ya udah, jangan apa-apa. Tapi Anda jelas tadi menuduh kepolisian Republik Indonesia mengatakan membuat sebuah pernyataan. Saya menceritakan ke kamu. Nanti kalau kamu cari bukti kan video ini ada. Nanti saya download video ini karena saya nggak live ya. Video ini nanti saya akan download ucapan kamu nanti. Oke. Gak ada yang takut. Kamu siarkan lagi di channelmu juga. Nanti akan saya download dan saya katakan, kita buktikan argumentasi kamu seperti apa ketika mengatakan, loh polisi Indonesia, polisi aja mengatakan kok ada kok chat mesum itu ada yang takut. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kamu mengatakan itu kan tadi kan? Aku jangan munafik. Kamu mengatakan itu kan? Udah kayak populer banget kau. Enggak, kamu mengatakan orang munafik kayak kau udah kayak populer banget. Kamu mengatakan itu kan? Akui dong. Memang saya katakan kok tadi. Iya, kamu tadi mengatakan bahwa polisi sendiri sudah menyatakan bahwa di HP-nya HRS sudah disita, ada chat mesum dan ada gambar mesum. Itu kamu katakan kan? Polisi yang menyatakan kan? Betul, itu ucapan kamu. Kamu dengar apa? Tadi kamu dengar apa yang saya bilang tadi? Kalau kamu dengar seperti itu, saya bisa buktikan. Saya ini pendengar yang baik dan pengingat yang baik. Oke, berarti ucapan Emen, saya ulangi lagi. Saya dengar lagi bahwa ada ucapan Emen tadi bilang kepolisian Republik Indonesia telah menyita HP-nya HRS dan menyatakan dengan jelas bahwa di HP-nya HRS ada chat mesum dan ada gambar mesum yang dilakukan declare oleh polisi. Ada nggak saya bilang kepolisian Republik Indonesia? Ada nggak saya bilang? Kamu bilang polisi. Saya mengatakan polisi itu adalah satu orang. Jangan kamu membawa polisi ketika melakukan sebuah statement itu pasti mewakili instansi. Jelas, tetapi saya tidak mengemukakan institusinya. Berarti kamu aja yang membesarkan instansi polisi. Farhan, gini aja. Nggak usah teriak-teriak, nggak usah besar-besar suara. Nggak usah besar-besar suara. Saya mau kasih tahu ke kamu ya. Saya memang mengatakan, saya akan ulangi lagi kata-kata saya bahwa ya foto-foto itu didapatkan ketika HP-nya Rizik ya, HP-nya si junjungan kamu itu disita, kemudian dicek ternyata ada Nabi Allah Muhammad SAW, bukan HRS. Junjungan saya Nabi Allah Muhammad SAW. Kamu sudah memframing. Yuk lanjut lagi. Tadi kok dari menjunjung itu. Loh, menjunjung apa maksudnya? Junjungan saya Nabi Allah Muhammad SAW. Tidak ada manusia yang saya junjung selain Nabi Allah Muhammad SAW. Suri toladan bagi saya. Sudah? Jelas? Declare saya. Oke, kita mau bicara apa? Lanjutin topik tadi tentang hadis itu. Boleh saya bahasa apa nih Pak Emen? Chat mesum. Emen, tolong dicopot dong. Saya mau share screen tentang bagaimana saya akan kita belum selesai kok. Kita masih bicara mengenai hadis ini kok. Sekarang bahas hadis itu 5 menit, nanti saya bahas tentang bagaimana saya kronologiskan dari Bible Anda sendiri malah bahwa Yesus adalah dari keturunan pezina, dari keturunan pezina. Silakan, kamu 5 menit bahas tentang hadis ini.
Iya. Jadi menurut kamu, tanggapan kamu, ya, ada 9 istri itu, totalnya ada 11 dengan ini. Itu sebenarnya menurut kamu tidak masalah kan? Tetapi kamu mengatakan bahwa ini bukan satu hari ya. Tetapi saya mengatakan bahwa ini dilakukan dalam satu hari dan itu dilakukan dalam banyak hari, hampir setiap hari. Kecuali mungkin di waktu perang dan sebagainya. Kejadian sehari, tapi tidak tiap hari. Saya kalau kamu bilang tiap hari salah, ya tiap hari salah. Iyalah, tidak sehari karena kan ada dia perang juga, ada kan dia perang juga kan, tinggalkan istri-istrinya. Itu saya ngerti. Tapi ini bukan hanya dilakukan sekali, tetapi dilakukan beberapa kali. Benar nggak? Kamu akui dulu, benar nggak? Bahwa ini nggak cuma dalam satu hari, ini ada dalam beberapa hari. Saya tidak dan tahu sering dilakukan. Kecuali dalam waktu dia perang atau mungkin dalam waktu dia berdagang. Artinya bahwa narasi kita harus berdasarkan bukti dan data ya. Saya mengatakan ketika hadis ini ya yang mengatakan bahwa tentang hadas besar mandi, bagaimana hukum mandi hadas besar, saya mengatakan Rasulullah di hadis ini mengakukannya dalam satu hari itu, baik siang, waktu siang dia ngelakuin dan malamnya dia ke istri yang lain. Itu saya itu sesuai dengan narasi hadis ini. Tetapi kalau kamu bilang tiap hari dia melakukan hal seperti ini, tidak ya. Saya harus berbicara itu tidak, karena saya bisa membuktikan hadis lain ketika Rasulullah SAW sedang di rumah Ummu Habibah, terus di rumah Aisyah radhiyallahu anha, terus di rumah waktu itu di rumah Maria Kipti ya tentang madu ya. Jadi kalau setiap hari dia melakukan ini terus istrinya terus tidak. Ya enggak juga lah Farhan, kan saya bilang juga kan waktu dia perang, waktu dia Isra Mi'raj juga kan nggak mungkin dong waktu dia Isra Mi'raj yang melakukan itu dulu. Ya artinya kita setuju di situ bahwa narasi bahwa tiap hari kan tidak, itu aja sih, amen. Oke, sudah gantian saya akan terangkan tentang Bible Anda. Saya boleh share screen? Halo? Sebentar, saya ada ini, sebentar. Oh, ada sibuk ya, men. Ya udah, nggak apa-apa, saya tunggu. Nanti lagi diskusi. Atau mau ditunda? Kan Anda sibuk, nggak apa-apa. Kalau ditunda besok kita pakai topik ini nggak apa-apa. Kamu kalau lagi sibuk? Besok saya ada kesibukan, nggak bisa. Nggak apa-apa. Kamu mau bicara mengenai ini silakan. Kamu mau. Oke, saya cuma mau kasih tahu kepada Anissa Edi dan orang-orang model Anissa Edi dan sebagainya. Kalau Farhan juga termasuk orang seperti itu, bahwa kekristenan itu tidak pernah memiliki mengkultus individukan orang. Jadi kalau itu memang terjadi, misalnya yang mereka fitnahkan kepada Yusuf Teu, yang mereka fitnahkan kepada Saifuddin Ibrahim, yang mereka fitnahkan kepada Sofiatul, yang mereka fitnahkan kepada Sarah, Pastor Sarah, ya saya nggak ikuti. Saya menganggap bahwa itu fitnah ya, karena saya nggak ikuti. Itu tidak mewakili kekristenan, karena kekristenan tidak melihat pada oknum orang. Walaupun mereka sendiri adalah hamba Tuhan. Jangankan mereka hamba Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa seorang rasul pun bisa jatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa. Jadi kekristenan tidak menganggap itu ketika seperti yang si Edi katakan itu, siapa namanya itu tadi, dia mengatakan bahwa itulah kekristenan ya. Jadi tolong dirubah pemikiran seperti itu dan tuduhan seperti itu. Adapun orang-orang yang buat konten seperti itu kan cuma untuk mencari-cari ini aja, ya saya katakan banyak yang mencari-cari duit dari YouTube. Jadi apapun yang mereka buat sebenarnya mungkin untuk dapatkan viewer, ya seperti itulah ya. Oke, silakan, kamu mau tanya apa? Silakan. Oke, saya nggak bertanya karena bagi saya sudah menerima hadis itu benar, bahwa hadis itu adalah hadis Rasulullah, dan malah saya nggak menemukan keanehan ya, karena dengan istrinya sendiri ya. Nah, saya akan share screen bagaimana tentang ini. Kalau kami sorry, kami agak aneh aja. Kok ada orang bisa tenaga 30 orang begitu? Ya, benar nggak itu tenaga 30 orang bisa menggilir sampai ini? Secara logika aja, satu orang aja itu beruntung. Itu termasuk kemampuan yang luar biasa dari Nabi Allah Muhammad SAW. Karena pada makanya itu kan luar biasa. Makanya saking luar biasanya saya menganggap bahwa itu sudah di luar
luar pikiran saya lagi. Nggak ada orang seperti itu. Ada. Ya, Mau saya yang kasih kedua, bukti, yang kedua, ketika kasih ketika bukti dia bisa ada melakukan, seorang laki-laki yang bukan, melakukan satu hari 50 enggak. orang wanita. Saya mau kasih bukti artikel ada. Jadi coba kamu bayangkan Farhan, 9 sampai 11 kali melakukan hubungan dengan wanita itu. Mau saya kasih tahu Jadi, ada apakah nggak pernah? ada Kamu kan tahu ya. ada orang lain Kamu yang kamu kan laki-laki normal. Nggak, saya mau tanya, kamu laki-laki normal nggak? Oh, saya normal. Kamu udah pernah nggak melakukan? Kamu sudah pernah nggak melakukan hubungan seperti itu? Saya mau tanya. Saya belum karena saya. Oh, pantas kamu ini. Ya. Kenapa pantas? Tapi saya mau tanya jujur ya. Ini kejujuran dari kamu. Kamu pernah nggak lakukan itu? Maksudnya lakukan apa? Zina? Ya seperti, iya. Kok zina? Melakukan hubungan seperti itu. Kamu kan zina dong, menganggap ini bukan zina. Karena saya bukan istri, saya belum punya istri kok. Kan kamu bertanya kepada saya. Oh, oke. Enggak. Kalau saya pikir udah punya gini. Kalau harusnya kamu ngerti, Farhan. Makanya saya salah bicara dengan orang. Makanya kamu menganggap bahwa cerita ini benar. Ya, kamu melakukan hubungan dengan satu orang aja ketika kamu sudah mengeluarkan ini ya, sudah mengeluarkan sampai pada puncak, mengeluarkan cairan itu ya. Saya katakan, kamu untuk melakukan lagi, kamu harus tunggu sekitar 2 jam, tergantung dari mood orang. 2 jam, 3 jam, 4 jam, atau mungkin bahkan ada 1 hari kemudian baru bisa berangsur lagi. Itu baru dikatakan normal. Kalau yang seperti ini saya katakan ini orang nggak normal ini. Kalau hadis ini kamu anggap benar. Jadi antara hadis ini benar, tetapi orangnya nggak normal. Yang kedua, orangnya normal, hadis ini berlebihan gitu. Itu aja yang saya mau katakan. Mana ada orang yang kayak begini, Farhan? Kamu nggak ngerti karena kamu belum pernah melakukan. Kalau benar juga ya. Saya nggak tahu ya kalau kamu. Saya kasih bukti ya bahwa ada laki-laki yang bisa melakukan hubungan seks ya. 1 hari itu ada 12 sampai. Nah, itu teori enggak. Kecuali kamu sudah pernah melakukan, Farhan. Kalau kamu sudah pernah melakukan, kalau kamu coba mencari artikel itu cuman karangan-karangan orang aja, apalagi kamu kamu nggak percaya artikel. Nggak percaya dong, karena saya laki-laki normal kok. Saya udah pernah melakukan seperti ini. Jangan komparasinya kamu, berarti kamu kurang jantan, Emen. Berarti kamu coba teman-teman di live chat yang laki-laki normal, benar nggak seperti ini? Walaupun dia itu seks, dia yang mampu melakukan ini, Farhan. Ya capek lah Pak Eben, kan ibu dokter mengatakan kalau laki-laki udah keluarkan sperma itu capek, udah nggak ada lagi. Dia akan menunggu sampai 2 jam, 3 jam, atau sampai ini sampai capek. Itu udah capek, sekali lagi udah capek. Itu ibu dokter loh. Coba cari artikel, betul nggak? Makanya ada 2 kemungkinan. Pertama, kalau kamu menganggap bahwa dia ini benar seperti yang dikatakan hadis ini, ya, berarti orangnya ini yang tidak normal menurut saya, ya. Nggak ada orang yang bisa melakukan itu. Yang kedua, kalau orang ini sebagai laki-laki normal, hadis ini yang berbohong, itu aja. Oke, boleh saya share artikel bahkan seorang laki-laki bisa berhubungan dengan 20 wanita? Teori aja itu, tapi silakan aja nanti saya buktikan bahwa itu teori. Silakan kamu mau tunjukin, silakan. Ya, oke, sebentar saya kasih bukti ya. Sebentar, Emen. Apalagi tiap hari, kalau mungkin waktu baru menikah saya masih percaya, tapi kalau tiap hari, udah hari kedua, hari ketiga, nggak mungkin, Farhan. Nggak normal itu. Kamu sibuk banget, Emen, hari ini kayaknya. Mundar mandir. Nggak apa-apa. Tadi ada istri saya tadi, dia pikir ada apa kok saya teriak-teriak di sini. Makanya dia tanya tadi, dia mau tidur, mau istirahat. Tapi gue bilang aku izin sebentar. Lanjut aja. Oke, sebentar saya tak buka artikel. Kok agak sulit ya. Nah, kalau kita berkeluarga, Farhan, rupanya kamu belum berkeluarga. Belum, saya belum. Usia berapa kamu, Farhan? 33 Emen. Wah, terlalu lama nggak berkeluarga. Ada sama nanti, bro. Kenapa? Dulu pernah. Kamu harus pernah mendengar pepatah nggak, Farhan? Pepatah apa tuh? Lebih baik rusak terpakai daripada lapuk tergantung. Kau lama-lama lapuk juga kok.
Kata siapa lapuk? Kalau gitu Farhan. Enggak lah, kalau lapuk enggak, Nanti, kalau lapuk. nanti lapuk juga, rusak juga, lapuk juga, sama juga, nggak terpakai juga nanti. Oke. Oke, mana artikelmu Farhan? Sebentar, saya lagi cari ya. Ini ada malah, tapi ini wanita. Wanita bisa berhubungan 200 kali sehari. Jadi Kalau wanita iya lah Farhan. buka Kalau wanita iya, saya ngomong laki-laki kok. Saya ngomong laki-laki normal, kalau kasih wanita juga. Lelaki yang berhubungan seks dengan banyak wanita dalam satu hari. Sebentar. Sebenarnya sih ini bukan topik saya ya. Kok saya jadi bicara kayak gini ya? Makanya aku bilang kan nggak, kamu memaksakan diri, ini bukan topik saya. Tadi saya mau akhiri aja, karena kan kamu kan begini. seks. Tapi kamu mau paksain mau tunjukin artikel, ya udah, coba tunjukin. Saya pun nggak percaya artikel itu. Ya kalau kamu nggak percaya artikel susah dong. Amin. Iya, karena saya alami kok, saya laki-laki normal. Kan mungkin dia sampai 9 kali, 11 kali dalam satu malam begitu terus. Nggak mungkin. Bisa jadi hadis ini yang berbohong. Saya pernah kakek Sugiono. Apalagi yang bisa bertahan 70 tahun. Aduh, tapi nggak apa-apa itu di surga. Kalau kita di surga kita percaya lah. Kalau surga itu apa aja bisa lah. Tapi kalau selama di bumi nggak mungkin. Emang capek ya MN ya kayak gitu ya? Bukan capek, secara normal itu, secara biologis normal, kalau dia sudah keluar, dia itu harus menunggu lama itu Farhan. Hiperseks pun kamu akan tunggu paling enggak 1 jam 2 jam baru akan muncul kalau kamu hiperseks. Sekarang ada 9, masa malam itu berapa malam itu? Malam itu ada berapa jam? Kalau dengan 9 atau 11 ini, masa setiap wanita 11 jam? Jangan-jangan cuma satu wanita 5 menit. Kalau satu wanita 5 menit ya wajar lah seperti itu. Ya, bisa cuma asal celup seperti itu ya wajar lah. Kita kan mau laki-laki normal nih Pak. Ya tadi kan di hadis itu kan bahwa kekuatan. Juga sih saya berdebat mengenai ini, kamu belum pernah melakukan kalau. Saya malah ini, saya jadi babu, seorang laki-laki berhubungan seks dengan 3 wanita sekaligus. Ngapain saya buka-buka kayak gini jadinya ya, astagfirullahaladzim. Lah kamu yang membuktikan, kita dibilang sih nggak normal. Enggak lah, saya nggak mau buka-buka kayak Kamu yang membuktikan, ya udah lah, kita layanin aja. Orang berhubungan seks Nggak usah, itu artikel karang-karang aja itu. Ada, tapi nggak layak saya buka kayak gini. Oke, gini aja deh ya. Tadi tentang topik kita tentang apa ya? Saya sudah mengakui hadis itu dan mengatakan bahwa apa ya? Hadis itu kalau dikatakan itu adalah hukum tentang mandi junub ya, mandi junub. Bahwa ketika kita bisa moral. Ambil moralnya itu terserah. Itu tuh bagus juga kalau ambil moralnya itu. Jadi mandi junub itu adalah hukum karena Rasulullah segala tindakan itu adalah hukum ya, hukum. Jadi artinya ketika dia melakukan seks dan dia mau melakukan sholat harus mandi junub, ya nggak apa-apa. Jadi mama saya punya istri 4 nih, 1 aja belum. Seumpama nih ya punya istri 4, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Saya gilir malam itu dalam 1 malam. Nah, ketika saya habis dari Jakarta Selatan mau ke Jakarta Timur, saya nggak perlu mandi dulu ya. Tapi nanti mandinya terakhir di Jakarta Barat ketika menjelang sholat subuh saya harus mandi. Jadi mandinya cuma sekali, nggak apa-apa. Itu hukumnya. Itu yang ada di dalam hadis itu, ya. Dan tentang masalah hubungan seksnya nggak masalah, itu kan sama istrinya, tidak ada masalah. Kecuali kalau berzina atau gimana itu yang nggak boleh. Tapi kan nggak semua dengan istrinya. Kan ada 2 dengan babunya itu yang Maria Kiptia itu kan dia kan melakukan perzinahan itu Farhan. Nanti saya yang dikatakan itu kan 9 istrinya, 2 dengan babunya. Yang di Atarim itu kan dengan babunya Maria Kiptia. Jadi kalau kamu bilang nggak masalah, itu masalah loh Farhan. Masa apa kamu anggap nggak masalah yang waktu di Atarim 1 itu? Saya bawa hukum gini. Masalah loh Atarim 1 itu loh Farhan, yang dengan bulatnya. Nanti saya bawa ke dalam Bible kamu ketika budak-budak digauli itu. Enggak, kalau dengan budak itu menurut kamu salah nggak? Salah kan? Bukan dengan istri dia. Itu budak adalah hak milik.
Jadi di tahun itu, di abad-abad seperti itu, budak adalah sebagai hak milik, Emen. Jadi kamu harus kalau dalam bahasa akademis Ya, saya ngerti Farhan, saya ngerti. Emen. Tetapi kan Nabi sendiri mengakui bahwa dia salah. Dia bahkan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Pak Nabi aja sudah mengakui, kok kamu malah mengatakan bahwa itu benar. Gimana sih kamu? Sebentar. Kamu tunjukin ayatnya. Nabi mau mengakui bahwa dia mengaku salah, dia melakukan itu. Emen, yang diakui salah itu adalah ketika masalah madu, Emen. Itu yang pertama. Masalah apa? Masalah apa? Madu. Masalah madu gimana? Kita lihat tafsirnya aja. Saya nggak mau ini deh. Emen, di tafsirnya jelas dikatakan bahwa dia melakukan dengan Maria Kiptia. Emen, sebentar. Kok kamu malah mau mengatakan madu? Dia mengakui salah dengan Maria Kiptia kok. Sebentar. Ya, tafsir loh. Farhan yang mengatakan itu. Kamu ini copot dong itu ininya, copot dong ini kamu. Apa share screen kamu copot dong. Saya tak share screen. Oke, saya mau share screen. Sebentar, share screen. Ini tadi ya, kamu masih penasaran dengan artikel tadi ya? Aduh. Iya, mana artikelnya? Saya mau perlihatkan gambarnya seronok banget, jadi saya nggak mau. Saya nggak mau, Emen, nggak mau. Bentar, saya akan lihat share screen. Bentar. Gimana nih cara share screen di StreamYard? Kok kedip-kedip ya? Bentar, saya screen di jendela. Oke, ini ada tulisan jendela. Nah, jendela di dokumen WPS atau di mana tadi? Saya taruh di WPS ya. Udah kelihatan, Emen? Belum. Oh, sudah. Nah, ini ya, Emen, saya akan ini mengkomparasikan. Ini nggak ada gambar ini kan, nggak ada gambar yang ini ya. Saya langsung kena strike loh kalau ada gambar. Makanya saya juga nggak mau buka. Tadi ada gambar cuma pakai celana. Tulisannya aja enggak? Tulisannya. Oke, tapi kalau gambar saya langsung kena strike, langsung hilang nih. Ini bukan, ini tentang Bible ini. Tentang kan yang saya bilang tadi, saya mau share screen kan tentang Bible. Di dalam Matius 1 dari ayat 1 sampai 17 Yesus ini ya, selesai. Nggak ada gambar kan? Nggak ada gambar, saya nggak tahu. Dan saya tidak mau ini ya, saya tidak menghujat ya, saya cuma membawakan sama apa saja. Saya yakin semua perspektif berbeda antara pemeluk Kristen dan pemeluk Islam. Saya tidak memaksakan perspektif saya ya. Tidak memaksakan perspektif saya, karena setiap umat itu, setiap pemeluk itu pasti ada militansi fanatisme tersendiri terhadap agamanya. Tapi yang saya sampaikan adalah data bahwa di Matius 1 sampai 1:17 di sana dikatakan apa? Dikatakan dari silsilah ini ya. Nah, ini yang saya hitamkan aja di dalam 1:2 ini dari Yehuda ya. Keturunan Yesus itu silsilah Yesus itu ada Yehuda, ada Peres ya. Terus ada Daud, ada Salomo. Nah, nanti kita bisa bisa bedah satu persatu. Di layar itu hitam semua loh. Di layar itu hitam semua loh. Masa hitam sih? Iya, hitam. Kamu bentangkan apa sih? Saya membentangkan, kok hitam sih ya? Masa sih, sebentar. Iya. Kamu ke YouTube aja coba. Kamu ke YouTube, kamu lihat itu. YouTube-nya kamu matikan dulu suaranya coba. Kamu lihat di YouTube ya. Bentar. Saya screenin. Ya, kamu ke YouTube kalau nggak percaya. Kamu silakan ke YouTube. Oke. Kalau nggak percaya. Sebentar. Saya sudah hentikan. Sebentar. Kok bisa hitam ya? Bentar, saya ulangi lagi. Saya screennya, saya ulangin lagi. Saya screen. Masa hitam ya? Di jendela WPS masih hitam nggak? Kelihatan nggak? Amen. Masih hitam, masih hitam. Masih hitam ya? Hitam aja semua, nggak ada tulisan apa-apa, nggak ada gambar apa-apa. Kok di layar saya ada ya? Gimana caranya saya? Tolong bisa bukain nggak ayat-ayatnya, men? Ayat apa yang kamu minta? Matius 1 Pak Emen, ayat 1 sampai 17 maksudnya. Oke, Matius 1 bisa aja, karena kita kan mau ngomong baik-baik aja ini. Yang belum selesai, yang masalah itu udah Pak.
Saya udah, udah oke, selesai. tadi tapi dia belum. Saya udah mau tanya budak tapi dia mau tanya biar Kabur. Oh ya udah, nggak apa-apa. Bahasa Kabur kita di mana aja nih? nggak apa-apa. Perbaiki dulu karena kalimat. saya udah tahu kok arah pertanyaan dia itu kan pertanyaan seperti itu kan udah biasa aja orang tanya itu dia. Enggak, saya komparasikan. Artinya saya Nggak komparasikan. apa-apa. Ya. Dan Nah itu narasinya Pak Bulus itu saya kabur. Insya Allah Farhan nggak pernah kabur. Tanya Pak, pernah nggak Oke, saya kabur? oke. Silakan. Oke, di situ di dalam Matius 1 sampai 17 ya, 1 sampai 17, di situ ada silsilah keturunan dari Yesus ya. Di situ Daud, dari Salomo ya, dari Peres ya. Nah, sekarang kita kaitkan di ayat yang lain, yaitu ketika Daud berhubungan dengan Betseba. Nggak apa-apa, saya udah tahu. Tahu kan ya, Kisahnya. istrinya apa Tahu. ya. Dan itu zina nggak? Tahu banget. Itu zina nggak? Sina, Nah, jadi makanya dia dihukum kan? Makanya Daud dihukum kan? ya, Dia berzina. artinya saya tidak menarasikan ini adalah hak Anda, artinya bahwa terbukti keturunan dari Yesus waktu itu adalah pezina ya. Kalau kita komparasikan di hadis Rasulullah, di hadis Bukhari di 260 itu dia sama istrinya. Komparasinya artinya waktu di sini kalau kamu mau mempermasalahkan hadis Hadis Bukhari sebentar, kita cek hadis Bukhari berapa? Yang tadi pemen, yang tadi Mas Hadis Delia. kan Ya kan kamu- hawa tadi. Oh, ya. 260, 268 Oh, itu ya. kamu lupa Oke, hadis oke. sendiri ya kan? Iya, enggak tadi saya ingatnya 268 juga ada satu. Eh, 260 ya, 260 268 itu kalau sama. saya langsung lagi aja, gitu. men. Artinya di sini kalau Enggak, tapi kamu jangan bilang sama istri ya, itu ada sama budak loh. 11 orang tuh istrinya 9, 2 orang budak loh. yang dua itu masih ada hadis pembandingnya dan itu ini. Kamu baca Kenapa semuanya. apa nanti kamu saya akan tunjukin Quran ke kamu. Kamu tunjukkan hadis Quran masih lebih kuat. Oke, Lanjut. silakan ya. Lanjut bahas Daud dulu lagi kita nggak apa-apa. Ya bahas Daud di yo. sini Ya, ya. dikatakan bahwa yang dilakukan oleh Daud saat itu dan dilakukan apalagi yang dilakukan Yehuda. Pasti tahu dong cerita Yehuda kan sama menantunya kan. Tahu kan? Yang itu berzina kan. Nah, keturunannya kan dari situ. Iya. Artinya Yesus lahir dari dua keturunan pezina ya, lahir dari hasil zina gitu. Dan saya bisa membuktikan Terus berdasarkan masalahnya? Bible. Masalahnya apa masalahnya? Ya nggak masalah, saya cuma mengungkapkan itu bahwa apa yang dilakukan Ya, lalu? oleh Masalah kok kamu nggak masalah kok kamu mau jadiin ini. Jadi saya jelasin dulu. Saya jelasin ke para anak. sebentar, Pak Bulus, Bahwa Anda Daud biasa itu untuk sudah tetap- dihukum. Enggak, Karena gini, manusia itu punya dosa. sebentar dong. Artinya kalau kamu membawa hadis itu ada komparasi yang lebih parah di dalam Bible Anda bahwa Yesus yang notabene adalah Tuhan Anda dilahirkan dari turun temurun dari pezina. Itu loh komparasinya di sana. Pezinanya gimana Kalau ya? yang dilakukan Tadi Rasulullah pemen, nggak apa-apa pemen. kalau yang Daud kan yang Daud dulu kan. Iya saya nanya Daud. Iya. Nah, yang mana yang pezinanya? Maksudnya kamu gimana itu coba? apa Iya. sama Betseba emang gak zina? Zina, udah dihukum, kan udah dihukum. Lalu kan jadi istrinya, Tapi kan jadi melahirkan istrinya anak habis zina. itu. Melahirkan anak dulu habis zina. Anaknya kan yang itu mati. Emang Salomo ada kasih zina? Emang Salomo ada kasih zina? Saya nanya kamu. Buktikan. Salomo ada kasih zina? Saya nanya kamu sekarang. Kepanasan dulu, Ayo. jangan kepanasan ya. Lahirlah anak Iya, ayo. dari hubungan itu. Siapa namanya kalau kamu bilang mati? Kamu bilang mati loh tadi ya. Anak dari hasil zina. Iya. Emang mati. Pak Eman. Mati yang Emang mati. mati. Oke, kita Emang mati. Maka saya nanya kamu, kasih zinanya yang mana? Saya bingung. Salomo bukan anak kasih zina. sekarang Kamu bukan anak kasih zina loh. Daud itu keturunan Yehuda nggak? Daud ini keturunan Yehuda nggak? Iya, ya udah. Keturunan Yehuda kan? Ya. Bukan Daud dulu kamu ya Allah gitu ya udah Daud dulu selesai Ya, dulu. justru urutan Ayo Daud. mana? Daud kan? Ya. Ayo ke Daud dulu, ke Daud. Jangan kemana-mana. Dengan Jadi gimana sezinanya Daud? saya tunjukkan. Ayo jelasin. Salomo emang itu asal anak kasih zina. Itu Salomo, saya nanya kamu. Sebentar. Ya, saya kasih data. Siapa tadi anak-anak dari Daud siapa? Yang dari lahir kamu bilang mati? Waktu Emang mati yang dari Betseba? Emang mati? Betseba itu dia berkabung.
saya ceritain ke Farhan. Farhan, Sekarang waktu anaknya itu sakit, anaknya itu sakit, dia berkabung, dia sampai tidak mau makan, dia tidak mau minum, dia tidak mau bertemu orang, dia berkabung setengah mati ya, berkabung sangat berkabung sampai dia menyiksa diri ya. Kemudian anaknya itu akhirnya mati. Dia berkabung waktu dia sakit, ingin meminta anaknya itu disembuhkan dari sakitnya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan itu sudah memutuskan bahwa itu anak hasil perzinahan, dan dia menghukum anak Daud dengan mematikan anak tersebut melalui sakit tadi. Paham ya Farhan ya? Nah, ketika anaknya meninggal, Daud memuji Tuhan dengan begitu dengan begitu riangnya. Jadi dia itu berkabung ketika anak itu sakit. Tapi ketika anak itu mati, dia memuji Tuhan dengan begitu riangnya. Sehingga orang-orang heran, kenapa kamu begitu riang? Ya karena memang Tuhan sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Ya, dia sudah memohon untuk menyembuhkan anaknya, tetapi anaknya tidak disembuhkan oleh Tuhan. Seperti itu. Terus? Ada kisahnya seperti itu. Cuman kamu aja nggak pernah tahu, kamu cuma ambil sepotong-sepotong aja. Coba Tahunya Daud ayat berapa aja. Saya lagi buka Bible, silakan. 1 Samuel, sebentar ya. 1 Samuel ya Pak ya, sebentar ya. Bentar, saya nggak hafal ayat, tapi saya paham itu di 1 Samuel, sebentar. Nggak apa-apa. Buka 1 Samuel, sebentar ya. Bentar, sabar, ini ada semua. 2 Samuel, sebentar ya, 2 Samuel ayat 11. Oke, 2 Samuel 12 ayat 15. Nah ini ya, saya bacakan ke kamu ya. Ini anak hasil perzinahan. 2 Samuel ayat pasal 12 Pak Emen, pasal 12. Ya, 2 Samuel ayat 12 sampai ini ya. Kemudian saya bacakan buat Farhan ya. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan, bekas istri Uria. Kamu tahu bekas istri Uria itu siapa? Seba bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah. Oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun. Apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring. Itu saya bilang dia berkabung, dia nggak mau makan, dia nggak mau minum, nggak mau ketemu orang. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Maksud saya juga ia tidak mati bersama-sama dengan mereka. Sebentar saya baca dulu. Yang mati. Saya baca sedikit saya. Salah paham di sini. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Jadi anak yang hasil dari buah perzinahan itu mati. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan. Jadi orang-orang semua ketakutan. Anaknya itu masih hidup aja, masih sakit. Daud sudah berkabung sampai tidak mau bicara dengan siapapun. Bagaimana kita dapat mengatakan kepada anak itu ketika dia sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Nah, orang-orang ketakutan mengatakan bahwa anak hasil sinanya itu sudah mati. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Ya. Jadi dia justru ketika anaknya mati, dia sujud menyembah. Penyembahan Daud tahu nggak? Itu selalu riang gembira seperti itu. Beda ketika anak itu masih dalam kondisi sakit. Dia sampai bermohon kepada Tuhan, tolong sembuhkan anaknya itu. Tetapi karena Tuhan menghukum dia, Tuhan memutuskan anak itu harus mati seperti itu. Seperti itu Farhan. Jadi sebenarnya Daud itu sudah dihukum atas persinahannya dia. Yang namanya manusia itu, kamu kan paham ya, di ajaran kamu juga, manusia itu tempat apa? Tempat apa?
tempat dosa dan salah dan dosa. salah. Ya, salah dan dosa wajar dong, seorang manusia juga memiliki salah dan dosa. Yang penting ketika dia sudah bertobat, dia tidak melakukan dosa lagi. Seperti itu, Farhan. Kalau itu setuju, karena di Islam juga seperti itu. Sebenarnya kita salah perspektif tadi, kita salah pandangan. Berarti salah ya kamu ya, bukan ada Gina ya. Salah ya. Sebentar. Makanya tadi yang saya maksud adalah Daudnya. Jadi Daud itu hasil dari anak dari Yehuda dan Tamar yang waktu itu kita kan belajar lagi ke Yehuda dulu, Daud dulu, ini belum selesai. Kenapa kamu? Yehuda itu kan anak dari Yakub, Israel. Enggak. Keturunan. Kan saya bilang tadi keturunan. Jadi salah. Balik ke Yehuda. Dan mana ya masalah Daud ya? Biasakan kalau diskusi jangan tertawa seperti itu ya. Kamu cara seperti itu nggak dewasa kan ya. Biasa aja, santai aja. Ya, suaranya suara kamu agak jantan dong, jangan kayak gay gitu, masa ayah gitu jantan. Kalau saya emang begini, emang kenapa? Itu baru lucu aja. Emang gay. Jadi kamu nuduh Salomo anak kasih zina. Saya nanya kamu. Kamu gay ya? Hah? Nah, kamu kenapa kabur? Udah malu. Loh, bukan. Kamu malu. Makanya. Ternyata Salomo bukan anak kasih zina. Makanya dengan. Bahkan malu. Astagfirullahaladzim. Ini orang karakternya. Aduh ya Allah. Makanya baca dulu kita baik-baik. Sebentar ya. Sebentar, Mbak. Saya jelasin ya. Kamu baca Yehuda, ayo kita baca Yehuda. Saya menguasai Alkitab. Jadi sekarang saya mau bertanya ke kamu mengenai ini, Farhan. Sebentar. Mengenai tadi. Saya mau menerangkan kok diginiin. Sebentar dong. Kita ada salah. Mama. Daud udah selesai. Kamu mau bahas Daud. Daud udah selesai. Kamu mau bahas apa lagi? Bentar. Alkitab punya jawaban kok, Farhan. Bisa nggak sih saya dikasih waktu dengan diam? Saya tadi enggak. Tadi kan kamu bilang Daud. Bisa diam. Bilangnya kan Yesus tidak ada kasih zina dari Salomo. Ternyata Salomo bukan anak kasih zina. Ternyata Salomo anak dari istrinya Daud. Saya jelaskan, bro. Bisa diam dulu nggak? Santai. Kamu tadi bilang bahas Daud loh, bukan kami loh. Kami dengar aja loh. Loh, tadi diterangkan Pak Emen kan, saya mendengarkan dengan baik. Gantian saya menerangkan apa yang saya maksud dengan Daud itu, paham nggak? Oh, Daudnya ya udah silakan. Nah, gitu dong. Yuk, Mbak, jangan gitu dong, Mbak. Yuk, saya langsung bawa ya Emen ya dalam kasus Tamar dan Yehuda. Nah, kalau yang saya maksud itu anaknya Tamar dan Yehuda itu mati nggak, dan akhirnya nanti keturunan-keturunannya itu merujuk kepada Daud nggak? Tadi bawa aja Daud. Tuh, sekarang kamu gitu lagi. Sekarang saya nanya, anggaplah saya buta sama Al-Bible nih, kita Alkitab nih ya. Saya kan orang buta. Saya tanya. Berarti tadi yang masalah Daud kamu salah ya? Yang bukan salah. Itu dari Salomo anak kasih zina ya. Tautkan bahwa Daud pernah berzina, itu yang pertama. Dan Daud ini adalah hasil zina dari keturunan Yehuda dan Tamar. Paham nggak? Makanya jangan cerewet dulu, Mbak. Anteng gitu, Mbak. Kalau saya biasa loh. Biasa loh. Kamunya aja terasa begitu. Jadi kalau ada orang menerangkan, diam dulu, Mbak. Jadi nggak salah perspektif begitu. Belum apa-apa udah disaut-sautin, ya. Itu yang pertama. Jadi artinya Farhan, kenapa kamu mau ledekin orang, Mbak? Jangan lagi itu. Kamu sendiri udah 33 tahun mau. Serius, Pak Emen. Kamu 33 tahun kamu aja nggak kita pertanyakan aja. Nggak dewasa, Pak Emen. Kata orang nggak dewasa. Nggak tadi diamin aja nggak balas loh. Karena diam loh. Tadi masih 20-an tahun. Suaranya kedengeran kayak. Kamu masih belum cukup umur loh. Kau udah 33. Janganlah kau harus ini. Bukan serius, saya nggak niat meledek. Tapi suara kayak cewek beneran loh, Pak Emen. Pak Emen. Ini masalah apa? Begini. Ada juga aku dengan cewek. Ya udah, oke. Jangan-jangan kamu yang mendengar cewek. Jangan-jangan kamu yang terangsang sendiri. Aku aja nggak mendengar cewek kalau Farhan. Sekarang saya mendengar. Dia nggak malu, Pak Emen. Ternyata Daud Salomo itu bukan anak kasih zina, udah malu. Iya. Ya udah tahu, makanya saya diamin aja, ketawa aja. Enggak seperti itu, Pak Bu. Ini Pak apa Mas ya saya panggil ya?
Kan kalau Mbak nggak boleh ya. Mak juga boleh, gak apa-apa. Oke Mas. Jadi anteng dulu baru saya jelasin nanti ya. Jadi maksud saya Daud ini adalah hasil keturunan dari Yehuda dan Tamar. Di sana akhirnya dan ada keturunannya Daud. Daud keturunannya menurunkan Solomon. Artinya dari keturunan apa Maria di sini diurut-urutkan bahwa keturunan dari silsilah dari Yesus ini adalah ujungnya adalah dari hasil zina. Oke, nggak apa-apa. Ini kan argumentasi saya bahwa udah bertobat, namanya manusia penuh dosa, akhirnya bertobat, nggak apa-apa. Karena di Islam pun ketika kita berbuat salah, kita bertaubat dan kita meminta maaf, meminta ampun kepada Allah. Memang seperti itu, ya. Tetapi tidak dengan pengorbanan nyawa. Itu saja sih. Ya seperti itu ya. Kita udah jelasin ke kau terus bahwa memang di kekristenan siapapun dia, ya, nabi ataupun siapa ya, itu berbuat zina itu sudah ada, tetapi Tuhan itu tidak pernah membiarkan orang melakukan zina di dalam Alkitab. Semua yang melakukan dosa itu mendapat hukuman, Farhan. Betul. Nah sekarang yang berbeda dengan di Al-Quran, Nabi Muhammad aja sudah mengaku bahwa dia melakukan kesalahan, dia sudah melakukan berzina. Tetapi Allah sendiri membela. Kasih ayatnya dong. Malah Allah yang membela. Malah Allah membela bahwa Nabi Muhammad apa kamu lakukan itu sudah benar, bahwa kamu tidak berzina. Nah Allah semacam bagaimana dia aja mengakui bahwa dia berzina, sementara Allah mengatakan bahwa dia tidak berzina. Kita buka ya. Atarin satu kan ada. Ya udah dibuka aja, kita baca bareng-bareng. Kan bisa dibentarkan payment maksudnya. Iya kan teman ya. Nah, di sini saya bentarkan nih. Surat At-Tarim 1. Kamu bisa baca enggak nih At-Tarim 1, Farhan? Baca aja, Farhan. Ya ayyuhalladzina ni at-takhrim nanya. Oh, baca ininya, baca bahasa Indonesianya. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istrimu dan Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Nah, menurut kamu ayat ini berzina enggak? Nah, sebentar, saya terangkan karena ini Al-Qur'an. Bisa dikasih waktu, Emen? At-Tahrim itu silakan tentang ketika Rasulullah SAW mengharamkan madu demi menyenangkan hati istrinya. Silakan baca tafsirnya. Yuk, baca tafsirnya. Oke, kita baca tafsir. Ya, Oke, kita baca tafsir, ya. Wahai Rasul, kenapa engkau mengharamkan apa yang dibolehkan oleh Allah untukmu seperti bersenang-senang dengan budak wanitamu yaitu Maria Kiptia? Kamu suruh baca tafsir. Ini saya udah baca tafsir. Bahwa nggak ada madu-madu di sini. Oh, nggak ada madu. Ayo tafsir lain. Ini Maria Kiptia. Ayo tafsir bahwa At-Tahrim satu ini. Ayo. Tafsir lain kan kita kan baca tafsir yang saya aja. Oh, saya aja. Ayo buka. Kalau ini saya tertawa kan. Kau cari lah, kau cari lah tafsir lain. Enggak, ayo kebawain aja, kebawain. Enggak, ini salah nggak? Kenapa kamu tafsir? Bukan. Tafsir ini salah nggak? Saya mana ada zina? Kata zina ada. Itu kan apa? Itu kan bersenang-senang dengan budak wanitamu, Maria. Ketika bercanda dengan istri dan kamu ingin mencari kerana istrimu karena mereka cemburu. Mauzubillah, sebentar Emen ya. Makanya saya tenang saja, saya terangkan ya. Kamu membawa tafsir ini. Ada nggak narasi zina? Jadi gini Farhan, saya jelaskan ke kamu. Kamu nggak madu-madu segala. Ada kata zina gimana? Ya. Kalau saya madu bisa saya terangkan. Ya karena kan dia sudah mengakui bahwa dia salah. Tetapi kan Allah sendiri yang mengatakan bahwa menyenangkan istrinya. Makanya saya tadi bilang. Makanya ketika kamu bilang At-Tahrim, saya bilang madu, kamu tertawa. Saya kasih bukti. Kamu lepas share screen kamu, saya akan share screen dengan tafsir At-Tahrim tentang madu. Ya, kamu lepas. Lepas Bray. Jadi biar kamu share aja, nggak apa-apa. Farhan, saya tahu itu yang madu-madu itu. Tetapi kan ini yang benar menurut kamu mana? Madu di mana? Yang benar yang ini atau yang madu? Kalau kamu madu, yang benar ini atau madu? Kalau kamu tahu kamu madu di ayat mana? Kalau nggak di At-Tahrim ini, kamu di mana taunya? Yuk. Di Ibnu Katsir dia bahas semua. Ada dua-duanya. Di ayat di ini saya tunjukin ke kamu ya. Di Quran surat mana? Di ayat ini. Ini 66 ayat 1 apaan?
ada dua kemungkinan. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan dua kemungkinan, satu ini, satu madu. Tetapi menurut kamu ini benar nggak? Itu tentang madu. Iya, tapi tentang ini juga, Mak. Kamu baca tafsir Ibnu Katsir. Coba kamu baca, coba kamu buka tafsir Ibnu Katsir. Coba saya bagikan. Ada nggak kata ini? Ada nggak kata ini? Nih, ya saya ini ya. Dibuka aja Pak Emen, tafsir Ibnu Katsir, Pak Emen. Ibnu Katsir dia jelaskan yang madu sama yang ini ya, Farhan. Ibnu Katsir itu justru madu. Ini si Bulus malah yang nggak paham. Ada dua, Farhan. Kamu baca aja coba tafsir Ibnu Mana Katsir. Ibnu Katsir? Coba tafsir Ibnu Katsir mana? Ya, coba Pak Emen dibuka Pak Emen, Tafsir Ibnu Katsir tentang At-Tahrim. Ayo. Nanti tentang madu. Ayo. Oke. Siap-siap ya, Bulus. Santai. Oh, tanya. Santai Farhan ya. Makanya tadi saya langsung bilang madu, kok zina. Astagfirullahaladzim. Emang gila ya. Karena yang lebih banyak tafsir mengatakan bahwa ini dia sedang melakukan hubungan dengan Maria Kiptia. Kebanyakan tafsir mengatakan itu. Memang ada beberapa Coba tafsir yang ada kata zina, Emen. Yuk kita akademis yuk. Tadi kita udah baik. Nah, Tunjukkan kata zina. ayatnya tadi aja. Kan tadi Nabi mengakui bahwa dia salah. Tafsir Ibnu Katsir, buka. Atau saya yang Kan tadi Muhammad sudah mengakui bahwa dia salah. salah karena Oke. mengharamkan. Jadi saya bacakan ke kamu ya. Mengharamkan Oh, itu Ibnu Katsir tuh, Ibnu Katsir itu. Iya tuh Farhan, Ibnu Katsir itu, coba tuh kamu baca. Oke. Ulama tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan asbabun nuzul yang melatar belakangi penurunan permulaan. Tahu ya, berbeda pendapat. Hampir semua ayat-ayat di Alkitab ulama-ulama berbeda pendapat. Oke ya. Menurut suatu pendapat, ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Maria Al-Kiptia, lalu Rasulullah mengharamkan bagi dirinya, yakni tidak akan menggaulinya lagi. Jadi Rasulullah sudah mengharamkan, artinya dia salah, dia mengakui bahwa itu adalah kesalahan. Maka turunlah firman Allah ini. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah dihalalkan? Artinya Nabinya sendiri, Muhammadnya sendiri sudah mengharamkan bahwa dia salah, tetapi Allah kamu, SWT, justru membenarkan gitu. Oke, sudah saya. Abu Abdurrahman mengatakan telah menceritakan kepada kami, Ibrahim ibnu Yunus telah menceritakan kepada kami, pokoknya mereka saling bercerita. Lanjut, bahwa Rasulullah mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli. Lalu Siti Aisyah dan Siti Hafsah terus menerus dengan gencarnya menghalang-halangi Nabi untuk tidak mendekatinya lagi, hingga pada akhirnya Nabi mengharamkan budak itu atas dirinya. Maka Allah menurunkan firman ini. Oke? Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepadaku, Ibnu Abdul telah menceritakan kepada kami, mereka saling bercerita, ya, bahwa Rasulullah menggauli ibu Ibrahim di rumah salah seorang istri beliau. Tahu ibu Ibrahim itu siapa? Ibu Ibrahim itu adalah Maria Kiptia yang merupakan budak dari Hafsah. Maka istri beliau berkata, hai Rasulullah, teganya engkau melakukan itu di rumahku dan di atas ranjangku. Maka Nabi mengharamkan ibu Ibrahim itu atas dirinya. Artinya Nabi sudah mengaku salah ya, dia mengharamkan. Dan Nabi bersumpah kepada istrinya tidak akan menggauli budak perempuannya itu. Sudah 3 ya, hadis yang mengatakan bahwa itu tentang persinahan dengan Maria Kiptia. Oke, sekarang yang lain lagi. Said Ibn Aslam mengatakan, engkau haram bagiku adalah lakwu, tiada artinya. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Abdurrahman. Jadi tidak ada artinya. Ada yang lain lagi. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada Yunus, telah menceritakan kepada Wahab, bahwa Nabi berkata, ibu Ibrahim engkau haramkan. Sudah 4 tafsir yang mengatakan tentang Maria Kiptia. Sufyan meriwayatkan dari Daud mengatakan bahwa Rasulullah melakukan sumpah dan mengharamkan budak perempuan itu atas dirinya. Sudah 5 hadis yang mengatakan bahwa Muhammad meniduri Maria Kiptia. Oke. Udah, gantian saya screen dong. Nah, di sini ada yang kamu bilang itu, yang kamu bilang mengenai madu-madu itu.
Jadi, Sudah 6 ya tadi ya. jadi gini loh Emen, sudah saya bilang, ketika menggaulinya, Nabi bukan bersalah menggaulinya, tapi yang ditegur Allah Subhanahu wa taala adalah tentang madunya. Apa yang dihalalkan bagimu, kenapa kamu haramkan? Apa yang dihalalkan kalian hanya untuk menyenangkan karena cemburu. Hafsah sama Siti Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha ini cemburu hanya untuk menyenangkan ini, dan itu ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kamu melanggar ya, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada perbedaan tafsir, nggak apa-apa ya. Tetapi di sini budak saat itu halal menurut Al-Qur'anul Karim. Karena apa? Budak saat itu adalah sebagai hak milik. Ini bukan hanya di masyarakat Islam, di masyarakat Arab, tetapi juga ada di Israel, ada di budaya-budaya yang lain. Budak itu adalah hak milik, Emen. Jadi jangan berbicara masalah budak dengan saya, karena nanti banyak budak-budak juga yang ada di nabi-nabi kamu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, artinya hukum itu bersifat di masa dan tempo tertentu. Itu namanya dalam ranah akademis dinamakan anakronisme. Kalau kita memandang sudut pandang yang terjadi masa lalu dengan sudut pandang perspektif masa kini, itu disebut sebagai anakronisme. Itu tidak boleh, tidak tepat, dan pasti akan terjadi sebuah kesalahan yang dinamakan kesalahan hermeneutical system, atau salah dalam menginterpretasi konteks. Itu nggak boleh dalam hal-hal seperti itu, Emen. Artinya ketika masa itu terjadi, jangan dikaitkan dengan masa sekarang. Masa dahulu ya, masa dahulu budak itu masih boleh, karena budak itu termasuk hak milik. Sebelum pada nanti tahapan-tahapan berikutnya. Jangan terlalu jauh. Kau udah melenceng jauh itu. Bukan, kenapa saya kalau dalam hal ini sebenarnya bukan terlalu jauh kamu melenceng. Jadi ketika saya menjelaskan, tolong dong hormati saya, karena kan kamu menjelaskan juga saya hormati. Nggak menyaut sama sekali tadi. Artinya gini. Habis aku udah lapar dari tadi, kalau ngomong terus nggak pada fokus pada materinya. Jujur saya juga belum makan. Oke, lanjut. Tolong kasih waktu saya 5 menit lagi, kita selesaiin ini acara karena udah malam juga. Oke. Saya 5 menit lagi. Saya lupakan topik ini, dan saya ingin menjalin sebuah diskusi yang menarik, Emen. Diskusi yang benar-benar mempertanggungjawabkan. Gak apa-apa para netizen di bawah pastilah maki-maki kita ya. Netizen Islam marah, netizen Kristen marahin saya, itu wajar, nggak apa-apa. Penonton bola itu pasti lebih merasa pinter daripada kita yang bertanding ya, mereka pasti lebih pinter komentarnya, mengomentari. Tapi saya pengen gini loh, Emen, dalam diskusi ranah lintas agama, ayolah kita bersikap secara objektif ya. Dalam artian objektif di sini sikap. Kalau argumen pasti subjektif. Sesuatu yang benar dari kamu belum tentu saya terima, sesuatu yang benar dari saya belum tentu kamu terima. Artinya di sini yuk kita bersikap yang baik gitu loh. Jangan ketika diskusi ya, saya menghargai kamu, saya bener respect sama kamu, room kamu, saya respect sekali. Karena saya membuka room saya juga seperti ini, Emen, membiarkan orang lain untuk masuk dan mengkritik konten saya. Jadi kalau konten saya, ada konten saya nih, kamu tonton, Emen, ada Farhan, saya gak setuju ya. Saya kasih nomor saya, Emen, di sini kamu bisa menghubungi pribadi. Ayo kita diskusi ya. Saya tulis sebentar. Boleh dicatat, Emen, karena saya pengen benar-benar diskusi itu menarik, bukan menyerang personal. Makanya saya tidak setuju ketika ada channel-channel Muslim yang menyerang secara personal attack. Itu nggak menyebarkan aib orang lain di dalam Islam, itu juga nggak boleh. Rasulullah SAW ketika perang Uhud, sebentar, saya korelasikan ke sana. Ketika perang saya diam loh, saya nggak ngomong apa-apa loh. Ketika perang Uhud bahkan mencoba berusaha untuk darah itu supaya tidak menetes ke tanah. Kenapa? Ketika dia berdarah, di bibirnya berdarah, giginya tanggal. Ditanya oleh sahabat, Rasulullah, kenapa darah kok menghalangi darah turun dari bumi? Kalau darah saya turun ke bumi, niscaya Allah akan melaknat. Oh, nggak apa-apa Rasulullah, laknat aja yang memerangi kita. Kata Rasulullah apa? Saya diutus oleh Allah bukan untuk melaknat, tapi membawa rahmat bagi alam semesta. Ini saya korelasikan gini, artinya ketika Rasulullah saja sebagai panutan orang Islam, ketika diperangi bahkan hampir dibunuh saja masih bisa berkasih seperti itu. Kenapa kita yang cuma debat lewat online ini, kenapa kita cuma harus membuka aib orang sih? Kenapa kita harus membuka aib tentang hubungan seks lah apalah? Itu adalah hubungan mereka dengan Tuhannya masing-masing. Mereka dengan Tuhannya orang Kristen, kita juga dengan Tuhan kita Allah. Itu masing-masing. Yang kita pertahankan di sini adalah argumentasi yang bersifat akidah, mempertahankan akidah masing-masing. Itu, Emen. Saya pikir kita semua setuju dalam hal itu. Yuk kita berdiskusi dengan baik deh. Jangan saling menyerang pribadi.
Ketika kita tidak cocok ya kita kaitkan dengan akidah kita. Makanya itu saya tulis nomor saya, Emen, silakan di save. Kalau ada konten saya membawa konten, kamu nggak setuju, boleh kamu WA saya. Farhan, saya nggak setuju, itu nggak begitu di Babel. Yuk kita diskusikan. Nanti juga sama. Ketika saya nggak setuju konten kamu, Emen, saya nggak setuju. Kita ini atur jadwal, kita diskusikan topik kamu. Itu akan lebih menarik, Emen. Dan saya yakin netizen walaupun kasar berdua, netizen kita sama-sama menghujat kamu dan menghujat saya juga, tapi mereka pasti akan setuju dengan cara seperti ini. Karena ini lebih bisa dipertanggungjawabkan secara akademis bahwa kita sebagai konten kreator bertanggung jawab penuh dengan konten kita. Kita berani untuk berargumentasi di dalam ranah diskusi. Itu saja, Emen. Saya juga udah lapar. Terima kasih banget. Saya salut, saya respect dengan dengan ini kamu ya. Silakan untuk membuat konten, tetapi nanti kalau saya temukan konten nggak setuju, saya akan WA kamu. Saya mohon sih kamu mau sih chat saya, WA saya sudah saya taruh di situ, di chat aja nanti, jadi kita bisa komunikasi. Kalau nggak cocok pasti akan saya bantah. Itu aja, Amin. Makasih, Amin ya, saya sudah dikasih waktu yang cukup baik ya, dan terima kasih Pak Bulus. Maaf ya Pak Bulus ya, kalau saya salah saya minta maaf Pak Bulus ya. Sebagai iya, enggak, tadi kamu kan bilang nabi-nabi Israel ada budak, nanti kamu coba ya cari ya datanya di mana ya. Besok boleh diangkat topik itu, budak di Islam dan budak di agama Enggak, tadi kamu bilang nabi-nabi Israel ada budak, ya udah saya tanya nabi siapa itu, silakan udah. Enggak, itu doang sih saya tanya. Menggauli budak. Kamu yang tanggung jawab, kamu yang buka tadi. Iya. Kita punya budak, Daud punya budak dan dia menggauli budaknya. Besok bisa diangkat topik ini Pak Emen, budak di Islam dan emang Daud dan Salomo bukan nabi loh. Sekarang kamu ngomongnya Daud dan Salomo bukan nabi, masalahnya. Yahudi itu. Nanti saya bawa deh. Saya mau tutup ini. Nabinya, nama nabinya ya siapa ya yang kamu bilang loh? Nabi-nabi ada budak loh. Kamu yang membawa loh. Nabi di dalam BBM. Ini nomormu nggak ada WA ya, Farhannya? Ada WA. Tapi aku tadi WA nggak mau. Sebentar. 812. Apa salah ngetik saya? 9. Salah ketik kau berarti. Coba lihat dulu. Itu Pak Emen. Oh salah tadi, 84 salah, 94 yang benar. Salah, sorry Pak Emen. Itu boleh. Oh, mantap. Ya. Oke. Saya respect sama Bapak. Saya mungkin saya ke kau biar kita juga bisa ini lah atur-atur yang. Terima kasih Pak Bulus. Saya minta maaf ya Mas Bulus kalau ada kata-kata yang salah. Netizennya Emen, saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semoga perbedaan apapun kita satu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita satu bangsa dan satu negara. Terima kasih Pak Emen. Saya juga hari ini bahagia Indonesia menang 4-0 ya atas Filipina. Terima kasih Jepang ya Pak, sama Filipina di SEA Games. Oke. Yuk, terima kasih Pak Emen, saya keluar dulu ya. Yuk, salam, selamat malam. Oke. Jangan lupa ya budak, nama budak, nama nabinya ada budak ya. Kamu yang bawa loh. Oke, iya, oke. Oke, para Ivan Villa, saya keluar tadi, sudah keluar, dan saya pengen diskusi yang baik, dan Emen mau saya ajak diskusi ketika dia konten, dan ini cara yang terbaik para Iwan Villa. Saya pikir ini adalah cara yang terbaik. Karena apa? Karena dengan begitu saya punya link langsung. Ketika saya tidak setuju, saya ajak debat dia ya, jadi bukan bertukar konten gitu, enggak ya. Para Iwan Villa, terima kasih masih setia di Evan Faruk Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.